Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ba'da tahmid dan salawat, menjadi kewajiban saya dari atas mimbar ini, dari atas tempat kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, untuk saling mengingatkan, untuk berwasiat takwa, terkhusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan ketakwaan kita ini bisa mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini, doa yang disunnahkan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita bisa menghafalnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillana antal hayyu alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu, kami beriman kepadamu, kami bertawakal kepadamu, kami bertaubat kepadamu, dan kami mengadukan urusan kami kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan kemuliaan-Mu. Tidak ada yang berhak disembah selain Engkau, dari segala hal yang bisa menyesatkan kami. Engkau maha hidup dan tidak mati, sedangkan jin dan manusia pasti mati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2717, sahih, ya. Jadi sebuah doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita tentang mempersiapkan kematian. Jadi kita selalu yakin bahwa orang yang beriman itu matinya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai pembahasan kita. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah. Saya izin maju ke depan sedikit, enggak kelihatan. Boleh dibantu, Kang? Takut ngeganggu ini. Soalnya enggak kelihatan. Punten. Ya. Oh, sekretaris. Ininya memang cuma segini, Kak. Oh, enggak. Oke, siap. Ya. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah, kajian series ekonomi Islam kita sudah masuk di episode ke-40. Ya, alhamdulillah. Enggak kerasa dari 2017 pertama kali kita mulai, ya, awal Januari 2017, sekarang sudah di Maret 2021. Tahun kelima. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ada yang mengikuti dari pertama sampai akhir, pasti pengurus inti karim, ya. Yang lain mudah-mudahan bisa istiqomah. Ini kayak kuliah beneran. Kalau udah 5 tahun sebenarnya udah lulus berarti, ya. Udah sarjana ekonomi Islam ini. Bayangkan 40 pertemuan bahasannya yang tadinya berat kita coba bikin lebih ringan supaya mudah difahami. Ya, hari ini kita bicara tentang kekayaan Islam. Ya, kekayaan Islam dalam perspektif
makroekonomi, wah mulai berat nih. Itu disebut fiskal, ya, fiskal Islam. Jadi sumber pendapatan kekayaan Islam itu dari mana saja, sampai kemudian Islam bisa menjadi agama yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Kenapa bisa demikian? Nah, salah satunya adalah karena adanya fiskal ini. Ya, sebetulnya istilah fiskalnya bukan dari Islam, tapi mohon dicatat, tidak selamanya istilah yang bukan dari Islam kita tolak. Boleh, selama itu tidak mengandung unsur ibadah yang khas, yang bertentangan dengan akidah Muslim. Contoh komputer, tanya orang Arab pasti nyebutnya komputer juga. Tanya handphone, pasti mereka nyebut juga handphone. Karena itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah. Jangan disebut bid'ah. Bid'ah itu perkara khusus ibadah. Ya, ibadah itu sesuatu yang jelas, ya, ibadah. Kalau selain ibadah namanya muamalah. Muamalah itu konteksnya umum, terbuka. Jadi boleh kita mengadopsi sesuatu dari selain Islam selama tidak mengandung bahaya untuk akidah Islam itu sendiri. Ya, kemarin kita sempat heboh, ya, ada kasus, bukan kasus, ya, dikasuskan tentang penggunaan dinar dirham. Orang kaget kemudian, ya, sebetulnya dinar dirham itu seperti apa? Nah, dalam sejarahnya nanti mudah-mudahan bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Dinar dirham itu juga sebetulnya bukan produk Islam asli, ya, karena itu adalah adopsi Rasulullah dari peradaban Romawi dan Persia. Jadi dinar itu sudah diterapkan duluan, sudah dipakai duluan sebagai mata uang oleh peradaban Romawi. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi masa Rasulullah hidup itu masa ketika Barat dipimpin oleh Romawi. Ya, salah satu rajanya yang terkenal adalah Heraklius. Kalau kita nyebutnya Hercules. Itu bukan apa namanya? Bukan dongeng, tapi memang fakta. Jadi Hercules itu adalah raja Romawi yang tinggi besar, gagah luar biasa, tapi ya ketika Islam datang kalah. Ya, itulah hebatnya. Jadi tidak pernah terjadi sebelumnya ada peradaban yang bisa mengalahkan Romawi, Heraklius. Lambangnya kalau mau dilihat sejarahnya adalah seperti gambar burung Garuda berkepala dua. Jadi ternyata mungkin peletak dasar republik ini juga terinspirasi dari lambangnya Romawi. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita akan coba percepat next. Jadi diawali dengan apa sih pembahasan ini tuh? Apa inspirasinya? Ini gara-gara per 25 Januari lalu itu kita dihebohkan dengan kebijakan baru dari pemerintah, yaitu tentang launching gerakan nasional wakaf uang. Jadi tiba-tiba masyarakat Indonesia pro kontra nih. Wakaf uang yang tadinya diinisiasi oleh lembaga bentukan negara tapi sifatnya swasta, yaitu BWI, Badan Wakaf Indonesia. Nah, ini sekarang langsung diambil alih oleh negara sebagai program penting. Jadi wakafnya wakaf uang. Biasanya wakaf itu hanya berbentuk satu tanah gitu, ya, atau gedung. Misalnya dari dulu kita selalu ingatnya kalau wakaf itu kuburan, ya kan, sekolah, madrasah, masjid. Nah, ternyata pengembangannya wakaf itu bisa segala macam. Meskipun ini aslinya bukan pendapat mazhab Syafi'i. Kita ini yang bermazhab Syafi'i, mayoritas di Indonesia sebetulnya tidak pernah mengenal wakaf uang. Ya, ini diadopsi sebetulnya dari mazhab Hanafi kalau tidak salah. Tapi ya kemudian karena masih mazhab Arba'ah, ya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya diadopsi, dibolehkan. Ya, karena perkembangan uang juga termasuk digitalisasi sekarang, ya, Imani juga turut mendorong zakat via Imani, wakaf via Imani dan seterusnya, ya, termasuk saham. Nah, potensinya tahu nggak berapa? Masya Allah, ya. Ternyata menurut Pak Dr. Imam Teguh Sabtono, mantan Direktur Utama BNI Syariah, ya, yang dilengserkan karena ikut aksi 212. Beliau termasuk viral, ya, karena dilengserkan karena ikut aksi 212. Unik, ya, kalau di jajaran jabatan itu memang ngeri-ngeri sedap, ya. Jadi kalau
kita ambil hikmahnya, memang itulah resiko perjuangan. Ya, tapi luar biasanya beliau, masya Allah, lepas dari BNI Syariah, beliau banyak sekali mendapat amanah, salah satunya menjadi komisioner dari Badan Wakaf Indonesia dan di Global Wakaf Corporation kalau tidak salah. Ya, nah beliau menghitung potensi wakaf di Indonesia kalau muslimnya bayar ngeluarin wakaf itu totalnya bisa mencapai sekitar 179 triliun per tahun. Ya, itu kalau pada bayar. Ya, sebenarnya hebat ya, luar biasa loh. Kalau muslim bersatu dan ini atas kesadarannya sendiri, saya yakin kita bisa loh ketemu angka 179 triliun dan bisa bayar utang sedikit demi sedikit gitu loh. Nah, ini kan PR saya harus sampaikan kepada calon-calon pemimpin masa depan. Antum antuna adalah calon-calon pemimpin masa depan. Kedepannya kita harus berpikir bagaimana mengelola negara ini. Negeri ini tentu dengan solusi yang lain. Kalau selama ini kita hanya berharap pada satu instrumen fiskal, yaitu pajak, apakah sudah selesai hanya dengan pajak? Nah, kita coba analisis secara ilmiah. Tidak bermaksud menyalahkan satu sama lain, tapi kita mencoba sebagai orang yang berakal, berilmu, melihat sisi mana yang lebih pas. Ya, baik. Next. Nah, masalahnya muncul di berita viral juga, Ibu Menteri Keuangannya jor-joran bilang kalau uang wakafnya digunakan untuk infrastruktur, jumlahnya hampir setengah triliun, 557 miliar. Ini yang bikin ya masyarakat muslim itu agak sedikit kesel, dan akhirnya mau tidak mau kalangan akademisi, para ustadz, para ulama turun tangan untuk menganalisis sebetulnya bagaimana sih kedudukan wakaf, bagaimana kemudian fungsinya, tujuannya, segala macam. Itu yang kemudian menjadikan hari ini kita belajar tentang fiskal, karena wakaf itu salah satu dari instrumen fiskal Islam. Ya, di luar dari totalnya sebetulnya adalah 16 instrumen fiskal. Ya, tapi kita sederhanakan lagi menjadi 14, dan kalau diperes lagi per bidangnya ada 11 instrumen. Ya, oke, nanti kita bahas. Next. Nah, sebelum wakaf itu juga kita sempat heboh tentang penggunaan dana zakat. Dana zakat itu juga luar biasa. Terakhir tahun 2020 kemarin, Direktur Utama Badan Amil Zakat Nasional Baznas RI menyampaikan bahwa potensi zakat itu naik. Ya, tahun 2020 mencapai 330 triliun. Masya Allah ya. Orang Islam Indonesia tuh kaya sebetulnya kalau dihitung. Zakatnya aja setahun bisa 330 triliun. Tadi wakafnya berapa? 179 triliun. Kalau digabung udah hampir 500 triliun tuh. Dari dana zakat sama wakaf. Belum infak sodakoh nih. Belum yang lain. Masya Allah, keropok masjid kalau dikumpulin gede itu. Tapi janganlah ya, Pak, janganlah keropok masjid mah gitu. Masa harus setoran juga gitu ya. Jadi dari sini kita berpikir, muncul pertanyaan berikutnya apa? Next. Kenapa pemerintah menggunakan dana zakat dan wakaf untuk infrastruktur? Itu kan pertanyaannya. Emang sebenarnya sumber fiskal negara dari mana aja sih selain pajak gitu? Nah, kita coba pelajari ya. Kemudian, lalu Islam sendiri punya sumber fiskal nggak? Kalau punya, apa saja? Nah, kita coba komparasi. Lalu, apakah boleh? Muncul pertanyaan berikutnya secara fikih muamalah, bolehkah dana zakat dan dana wakaf digunakan untuk pembangunan? Dan lalu terakhir tentu, percuma kita ngomongin ngalur ngidul, ya, berbusa-busa tanpa menghasilkan solusi. Solusinya apa secara Islam? Nah, insya Allah kita akan bahas di kesempatan hari ini. Yang mau bertanya, siapkan pertanyaannya di kertas. Yang akhwat ya, nanti bisa dikedepankan untuk kita jawab. Yang laki-laki boleh open mic langsung ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Saya akan mulai dengan ini. Next. Jadi, kalau di kampus ya, di program studi ekonomi Islam atau ekonomi syariah, itu ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam, ada mata kuliah makroekonomi Islam. Ini gabungan dua mata kuliah berbobot 3 SKS masing-masing, berat nih ya. Tidak apa-apa, kita coba sederhanakan supaya mudah. Jadi kita akan mulai dengan gambaran secara umum perkembangan ilmu ekonomi itu seperti apa sih? Nah, coba lihat ya. Ini adalah seperti timeline ya. Jadi garis sejarah dimulai dari sebelum Masehi sampai kita sekarang ada di abad ke-21. Ya. Sebelum 1 Masehi namanya SM. Sebelum Masehi ya.
Peradaban apa saja? Yang unik, dia deretnya itu ke kiri itu makin besar. Ya. Jadi nanti dari berapa itu? Sebelum Masehi pemikiran Yunani terus ke sana. Dari mulai kalau kita pernah belajar dulu di SMP kalau tidak salah ya, sejarah peradaban bangsa-bangsa di dunia, ada Babilonia, kemudian ada Mesir kuno, ya, ada Yunani dan seterusnya. Itu bangsa-bangsa yang hidup sebelum Masehi. Jadi kira-kira saya menghitung paling jauh literatur yang bisa kita temukan itu angkanya sampai 5000 sebelum Masehi. Itu pun kalau kita mengkaitkan dengan tugas para nabi dan rasul yang 25, itu saya juga nggak tahu hidup di zaman siapa. Sebab kalau 1 Masehinya itu tebak ini masa hidup nabi siapa? Namanya juga ketahuan, Masehi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ya, kita menyebutnya Al-Masih Ibnu Maryam. Orang-orang barat, orang Eropa menyebutnya Masehi. Jadi sama, ya. Jadi Masehi itu adalah tahun yang dinisbatkan kepada hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, abad ke-1. Jadi penanggalan atau kalendernya barat konvensional yang kita pakai hari ini bulan Maret, ya, itu adalah kalender yang dipakai sejak ya 2021 tahun yang lalu. Gitu. Ya, 2021 tahun yang lalu di masa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Nah, sebelum Masehi berarti nabi-nabi sebelum Nabi Isa. Cuma tepatnya saya nggak tahu apakah Nabi Musa itu betul hidup di masa Fir'aun yang Mesir kuno itu. Ya kan, kalau kita baca sejarahnya memang begitu kan ya. Berarti peradaban Mesir kuno ini di masa Nabi Musa. Nah, selain itu masa Nabi Ibrahim itu di peradaban siapa nih? Kan masih banyak tuh peradabannya. Itu memang perlu tuh. Kalau yang senang sejarah, antropologi, arkeologi dan hal-hal yang berbau-bau sejarah ya, itu boleh tuh dipelajari supaya lebih tepat. Orang kadang-kadang kan pengen mencoba merasionalkan ya, kira-kira orang-orang di zaman Nabi Ibrahim tuh kayak gimana ya? Orang-orang di zaman Nabi Nuh itu kayak gimana ya? Nah, coba. Karena sekarang kan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan makin berkembang. Penemuan jejak-jejak misalnya kayak perahu Nabi Nuh kan ditemukan tuh. Bangsa Sodom saja kan ketemu ya. Di mana? Ada yang tahu? Ada namanya kota Pompei. Kota Pompei ini adalah saksi sejarah fakta bangsa yang Allah azab karena liwatnya, karena homoseksual alias LGBT-nya. Jadi itu ada tuh. Masa Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Jadi ternyata kalau kita mau telusurin, bukan sesuatu yang beda alam dengan kita, masih nyambung, cuma tepatnya di tahun berapa sebelum Masehi itu yang sebenarnya perlu pembuktian secara pasti. Tapi insya Allah bisa sebenarnya kalau secara ilmiah, asal kuat tuh datanya. Jadi kalau kita Pompei itu kalau nggak salah di Italia ya, satu kota di daerah negara Italia yang sekarang jadi tempat wisata. Padahal itu kan sebetulnya kota yang Allah azab. Ya Allah azab, bentuknya itu ya Allah, ya peninggalan-peninggalan orang-orang yang mohon maaf ya, Allah matikan dalam keadaan banyak yang sedang melakukan LGBT. Innauzubillahi min dzalik. Sama kayak kita ke Museum Gunung Merapi kali ya. Mungkin pernah ada yang ke Jogja ke Museum Gunung Merapi, itu kan ada peninggalan-peninggalan warga pada saat Gunung Merapi meletus. Ada yang sepedanya doang, ada yang pancinya doang, ada yang kondisi kayak gitu tuh kemudian jadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian ataupun wisata. Ya, oke. Sebelum Masehi, 1 Masehi itu adalah masa Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika Injil digunakan sebagai kitab suci yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Orang Barat menyebut Bible karena setelah itu terjadi revisi dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itulah namanya Bible. Hari ini yang dia pakai. Nah, Nabi Isa alaihissalam kemudian Allah angkat ke langit, belum mati ya, belum meninggal. Secara akidah kita harus memastikan ya bahwa Nabi Isa alaihissalam kan ini termasuk dalam rukun iman kepada Nabi dan Rasul, belum wafat. Dan secara keyakinan Islam kita, insya Allah Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah kembali di akhir zaman untuk
mendakwahi kalangan Nasrani kembali ke jalan yang benar. Ya, itu yang harus kita yakini. Jadi kalau ada yang meragukan Nabi Isa alaihissalam belum wafat, betul ya. Kalau ada yang meragukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat gitu. Nah, kalau sudah berpendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian tidak akan turun di akhir zaman mendakwahi Nasrani, berarti ini perlu belajar kembali tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam. Ya, ini masalah akidah masalahnya. Ada dalam rukun iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, lanjut. Dari 1 Masehi, kalau kita mau belajar tentang sejarah peradaban Barat, itu ternyata kosong. Zong. Tiba-tiba mereka baru muncul kira-kira di abad ke-13. Kalau di sejarah pemikiran ekonomi muncul teori pemikirannya Aquinas. Sebelum klasik itu apa ya saya bilang? Lupa saya. Pokoknya Sir Thomas Aquinas itu muncul di abad ke-13. Nah, pertanyaan saya sederhana. Ya, baru ekonomi itu benar-benar menjadi satu ilmu yang seksi ya, kalau bahasanya anak-anak mahasiswa gitu kan, bahasanya seksi banget nih. Seksi itu dalam artian menarik dan menjadi sesuatu hal yang hari ini dipilih. Buktinya setiap tahun peminat fakultas ekonomi itu nggak pernah berkurang. Apalagi yang bergengsi kayak FEUI gitu ya. Karena rata-rata biasanya lulusan alumni FEUI itu ada di Kementerian Keuangan, ya, Kemenkeikuin dan seterusnya, di pajak dan seterusnya, ya. Jadi bergengsi. Saya kalau naik kereta KRL biasanya kalau pada turun di stasiun UI itu ya, pada bangga megang bukunya siapa? Adam Smith, bukan Adam Jayakasa ya, Adam Smith. The Wealth of Nations. Kayaknya kalau orang anak ekonomi pegang The Wealth of Nations tuh keren banget deh gitu. Padahal pertanyaannya, emang itu buku ori? Nah, itu pertanyaannya. Karena itu lihat, ada rentang yang cukup panjang dari abad ke-1 sampai 13. Barat itu kemana aja? Nah, para sejarawan, para ilmuwan menyebut sebagai the Great Gap. Ada jarak yang sangat panjang, yang besar, yang itu perlu dipertanggungjawabkan oleh Barat. Kemana mereka selama 13 abad? Tidak ada bukti peradaban mereka maju. Nah, di saat yang sama, dan mereka sedang mengalami apa? The Dark Age. Jadi masa kegelapannya Barat. Kalau pernah nonton film-filmnya siapa ya? Robin Hood. Nah, itu asli. Jadi kenapa sampai muncul Robin Hood? Robin Hood itu apa? Itu gambarannya kayak si pitungnya Eropa. Tahu si pitung? Ngapain si pitung? Ini anak-anak milenial tahu si pitung nggak ya? Kalau zaman saya kecil nontonnya si pitung ya, CGI. Terus siapa lagi ya, pendekar-pendekar begitulah ya, ditontoninnya film-film laga. Jadi si pitung itu legenda dari Betawi tentang kepahlawanan namanya pitung yang kerjanya tuh merampok orang-orang kaya Belanda dan juga centeng-centengnya Belanda. Jadi orang-orang pribumi yang jadi kaki tangannya Belanda, menir-menir segala macam, diambilin hartanya terus dibagi-bagiin, bukan buat dia, tapi buat orang-orang miskin. Ya. Nah, di Barat ada namanya Robin Hood. Jadi kalau nonton Robin Hood itu gambaran persis Barat di masa itu. Miskin. Jadinya ngeri dah, sedih banget. Kalau Ustadz Budi Ashari LC itu menggambarkan Barat tuh saking parahnya sampai muncul kenapa yang akhwat nih, saya mau tanya. Ada yang tahu nggak sejarahnya sepatu atau alas kaki high heels? Ya, alas kaki dengan dengan alas yang sangat tinggi. Ada yang tahu nggak kenapa sejarahnya? Kalau kata Ustadz Budi Ashari, itu muncul karena mohon maaf, di Barat tuh orang buang hajat sembarangan. Jadi untuk menjaga kaki agar tidak kacugak ya, kalau orang Sunda bilang apa kacugak ya? Kacugak itu terkena duri gitu. Ini kan bukan duri tapi kotoran-kotoran manusia yang bertebaran di mana-mana jorok ya, itu akhirnya pakai alas kaki yang harus tinggi. Jadi suka senyum saya kalau melihat ada perempuan pakai high heel, dia belum tahu sejarahnya. Sebenarnya itu dalam peradaban Barat adalah satu cara untuk menghindari kotoran gitu. Ya kalau kita sudah bersih mah insya Allah nggak perlu sampai seperti itu. Lagian sakit kayaknya ya, kaki sampai ditekuk begitu, luar biasa tuh perempuan ya. Memang elastis kali ya dibuat kakinya ya. Oke. Jadi The Dark Age itu masa kegelapan Barat
yang tidak pernah diakui oleh Barat itu sendiri. Nah, di saat yang bersamaan muncul peradaban Islam di abad keberapa? Itu yang saya garis hijau ya. Abad ke-6, tahun 571 Masehi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. 40 tahun kemudian mendapatkan wahyu, menjadi nabi dan rasul terakhir, khataman nabiyyin wal mursalin. Kira-kira tahun 611 Masehi. Jadi dari situlah peradaban Islam muncul. Tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, dari sebuah tempat yang sangat gersang, ya. Bayangkan, Arab Saudi itu sampai sekarang ya begitu aja, tapi memang akan muncul di akhir zaman mulai subur. Nah, ini kan tanda-tanda hadis akhir zaman. Kalau di Arab Saudi sudah mulai banyak hijau, airnya melimpah, nah ini udah mulai kita harus ya mempersiapkan diri, karena menurut hadis akhir zaman itu berarti kita sudah sampai di ujung zaman, ya. Nah, peradaban ini tidak pernah dipikirkan, diperhitungkan sebelumnya, karena dari dulu yang mimpin peradaban itu selalu Barat, dari Yunani, Romawi, kan begitu aja. Tapi bukan orang Jawa ya. Biasanya orang Jawa kan namanya Nani, jualan jamu jadinya Yuk Nani gitu, bukan gitu ya. Yunani ini asli. Dan Yunani juga adalah satu peradaban yang menyumbangkan ilmu pengetahuan kepada kita. Ya, rata-rata ilmu pengetahuan yang kita pelajari sekarang di sekolah, di kampus formal, itu adalah hasil karya orang-orang Yunani. Yang belakangnya ada logos-logosnya, itu pasti buatan orang Yunani dulu. Maka ketemu kita sama orang-orang seperti apa? Plato, Socrates, Archimedes, Aristoteles, ya, dan seterusnya. Ya, itu di filsafat pasti ketemu, ya. Nah, itu peradabannya Yunani. Sayangnya mereka tidak dapat hidayah, itu aja. Kalau dapat hidayah, itu jadi bangsa yang beriman sekali, Masya Allah, karena sudah cerdas. Dia hampir mirip dengan, ya kan, hadis-hadis Rasulullah kan, pendapatnya misalnya kayak Plato, siapa lagi, Aristoteles. Tapi sayang itu hanya filsafat, nggak bisa kita jadikan dalil. Kalau hadis kan jelas sunnah Nabi gitu. Itu yang harus dipahami. Oke, lanjut. Jadi inilah yang harus kita pahami sampai muncul Adam Smith di abad ke-18. Nah, kita akan lihat. Nah, next saya rekomendasikan kalau yang senang baca buku sejarah atau pengen tahu seperti apa Islam dulu memberikan sumbangan yang besar terhadap dunia, ini ada buku tebal, terjemahannya tuh hampir segini ya. Itu judulnya Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia, karya Profesor Dr. Ragib Asirjani. Nanti yang butuh materinya ada di panitia Karib ya. Nanti bisa di-share ke akhwat biar akhwat bisa berbagi semuanya. Jadi Ragib Asirjani ini dulu menulis satu makalah atau kitab judulnya Madza Qaddamal Muslimun lil Alam Isomatu Muslimin Al-Muslimin fi Al-Hadrah Al-Insaniyah. Diterjemahkan menjadi Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Dijelaskan secara detail. Dulu Barat nggak ngerti gosok gigi, kita yang ngajarin siwak. Barat nggak mandi, kita yang ngajarin mandi. Ya, kita ada mandi besar, ada mandi biasa. Barat nggak ngerti mandi besar. Mereka tuh kalau mohon maaf ya, habis berhadas besar nggak pernah tuh mandi besar. Jadi statusnya ya hadas besar. Kalau kita insya Allah paham. Kalau yang belum nikah misalnya yang laki-laki mimpi basah ya, hadas besar, mandi besar, suci. Yang perempuan habis menstruasi, ya kan? Atau sudah menikah ya, hubungan suami istri, hadas besar, mandi besar. Atau yang sudah melahirkan, ya kan? Itu juga sama. Istihadah bersih, kemudian mandi besar. Itu mandi besar itu penting. Makanya tolong dipelajari kembali sifat mandi besar. Ya, sifat wudu, sifat mandi besar supaya sesuai sunnah Nabi. Karena ini dipakai sampai kita mati. Nah, kalau bedanya mandi besarnya oleh orang lain, oleh ahli keluarga kita atau orang yang kemudian dikuasakan, ya. Jadi harus belajar, jangan sampai kita seumur hidup berhadas besar. Belajar lagi tuh, mandi besar itu secara sunnah Nabi seperti apa tata caranya yang benar. Karena beda pendapat tuh, ada yang pakai wudu dulu, ada yang enggak, ya kan? Yang pasti semuanya di kamar mandi ya. Gitu. Ya, oke lanjut. Next. Nah, kita mau bandingkan berikutnya. Jadi kalau kita bicara ilmu ekonomi, ini ternyata jauh-jauh hari sebelum Barat memimpin peradaban, Islam sudah punya duluan. Ya. Jadi ada dua kitab yang menjadi dasar bukti fakta sejarah yang tak terbantahkan.
Pertama adalah kitab Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf Al-Qadi, seorang hakim di masa Khalifah Harun Al-Rashid. Hidup di tahun 735 sampai 798 Masehi. Karya terbesar, sebelumnya belum pernah ada ulama yang menuliskan kitab ekonomi. Isinya tentang APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Khusus permintaan request dari Khalifah Harun Al-Rashid. Kebayang nggak? Ulama nulis kitab tentang APBN. Berarti udah maju duluan siapa? Islam. Di abad ke-8. 735 Masehi sampai 798 Masehi. Sampingnya dilanjutkan oleh ulama berikutnya, ya, yang menulis kitab Al-Amwal. Siapa? Abu Ubaid Al-Qasim. Abu Ubaid ini hidup di tahun 770 sampai 838 Masehi. Jadi keren. Ya, peradabannya Abbasiyah di Baghdad, di Irak, itu sudah peradaban yang sangat tinggi. Buktinya mereka sudah melahirkan literatur yang cukup tinggi. Ya, nggak ngomongin agama, ngomonginnya ekonomi, ulama, masya Allah. Jangan kaget kalau misalnya kita baca kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, di dalamnya ada loh tentang mekanisme pasar, ya kan, tentang uang. Bayangin ulama sekelas Imam Al-Ghazali ngomongin ekonomi, tapi disisipkan di kitab Ihya Ulumuddin. Atau yang sedang kajian sunnah, Imam Ibnu Taimiyah itu menuliskan tentang teori-teori pasar, mekanisme pasar segala macam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah loh. Jadi kalau ulama dulu tuh satu paket, dia paham agama, dunianya juga luar biasa menguasai. Ini jadi PR buat kita. Hari ini jangan pernah ada yang memisah-misahkan ilmu agama dengan ilmu dunia, harus satu paket. Karena ulama dulu kita itu hebat-hebat, cerdasnya masya Allah. Ya, oke. Nah, bandingkan dengan yang tadi saya bilang. Next. Jadi tadi anak ekonomi itu ya rata-rata suka bangga kalau pegang buku ini. Ya, bukunya judulnya apa? Ini boleh dinyalain gak sih Kang? Gelap ya. An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations. Ya, atau disingkat dengan buku namanya judulnya The World of Nations. Jadi bagaimana keuangan sebuah negara itu hasil pemikirannya katanya tahun 1776, yaitu Adam Smith. Hidup di tahun 1723 sampai 1790. Bandingkan dengan tadi Imam Abu Yusuf dan Abu Ubaid. Coba ini 1723 1790. Ke atas sedikit Kang. Ini hidupnya di tahun 775 sampai 798 atau 770 sampai 838. Bedanya berapa tahun? Kalau kita buat perbandingan antara pemikir Islam dengan pemikir Barat, hampir 1000 tahun. Kalau jaraknya cuma 1, 2, 10 tahun, oke lah, ya enggak? Kita mikir mungkin Barat duluan lah, kita yang plagiat. Nah sekarang kalau jaraknya sampai 1000 tahun, mungkin nggak Islam yang nyontek ke Barat? Enggak lah. Logikanya di mana? Ada juga kalau kita mau balik, Barat jangan-jangan plagiat, nyontek dari Islam. Dari mana sejarahnya kalau kita mau sebut Barat nyontek? Dari peristiwa Perang Salib. Perang Salib itu kan mereka menghancurkan negeri Islam. Ada kisah di mana ketika Baghdad dan Andalusia itu dibumi hanguskan. Dulu dua kota sumber peradaban Islam adalah Baghdad, Irak, dan juga Andalusia, Spanyol. Ya, jadi Islam di Spanyol itu pernah berjaya. Ya, berapa abad lamanya. Katanya Andalusia itu yang ngasih nama orang Indonesia ya, karena artinya kamu, Anda, lu, sia gitu. Bercanda ini. Andalusia artinya kamu, Anda kamu, lu kamu, sia kamu gitu ya. Enggak, ini bercanda. Cocok logi. Andalusia. Jadi mereka ketika menghancurkan Baghdad dan Andalusia, mereka ketemu perpustakaan Islam, mereka pilih mana yang berbau agama, mereka pisahkan dan dibakar atau ditenggelamkan. Makanya ada riwayat kenapa ada satu laut namanya Laut Hitam. Laut Hitam itu katanya konon adalah lunturnya tinta-tinta para ulama di laut itu. Makanya kita sekarang banyak kehilangan literatur tentang kitab-kitab agama karena sudah dihancurkan, dibuang, dilenyapkan oleh Barat. Sementara kitab-kitab yang berbau muamalah,
sifatnya keduniawian, ilmu pengetahuan mereka ambil. Nah ini yang saya curiga nih, jangan-jangan al-amwal, kemudian tadi apa lagi? Al-kharaj, itu diambil oleh mereka, kemudian mereka adopsi, mereka plagiat, dan mereka akuin, oh ini pemikiran saya, padahal mah bukan. Fakta yang tidak terbantahkan adalah kitab Al-Qanun fit Tibb. Ya, peraturan tentang medis, tentang pengobatan. Karya siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina memang bukan ulama, tapi para ulama sepakat dia adalah ilmuwan Islam. Karena dia akidahnya agak sedikit bermasalah katanya begitu. Nah, Ibnu Sina ini punya kitab sangat fenomenal namanya Al-Qanun fit Tibb. Ya, tentang bagaimana peraturan kedokteran. Dibawa ke barat, diterjemahkan oleh mereka, diganti menjadi apa namanya? The Canon. Namanya Ibnu Sina menjadi Avicenna. Hari ini masih menjadi buku rujukan Fakultas Kedokteran sedunia. Itu bukti ya. Kalau kedokteran saja begitu, bagaimana ilmu yang lain? Kita harus pikir di situ. Kimia itu dari alkemi, fisika itu dari siapa? Biologi itu dari Al-Battani. Jadi botani itu katanya ngambil dari nama ulama Al-Battani, ilmuwan. Kemudian Al-Khwarizmi, penemu angka 0, numerik. Kebayang nggak kalau nggak ketemu angka 0? Kita nulis 1000 aja, kalau pakai turus, tahu turus ya? Kalau ngitung suara tuh 1, 2, 3, 4 coret, 1000 kayak gimana? Mungkin seruangan gini kita akan menuliskannya. Tapi ketemu dengan angka numerik 1000 itu tinggal 1003. Selesai. Itu sumbangan Al-Khwarizmi. Kemudian Ibnu Firnas, ya, yang merelakan dirinya menjadi kelinci percobaan untuk membuktikan teori bahwa manusia bisa terbang. Abbas Ibnu Firnas adalah ilmuwan ulama pertama yang mengembangkan teori manusia bisa terbang. Qadarullah, dia wafat ketika terbang itu. Tapi dari situ orang percaya bisa ya terbang, dikembangkan sampai kemudian ya tahun 1900-an ya kita punya pesawat dan dipakai pertama kali dalam Perang Dunia Pertama. Kayak gitu. Jadi kalau bukan Islam, siapa yang akan memajukan dunia ini? Jadi yang jadi muslim harus bangga. Kita ini punya ilmuwan dan ulama hebat-hebat dulu. Masya Allah deh. Ya. Nah itu di bukunya yang tadi, next, di bukunya tadi sebelumnya ya. Bukunya siapa? Di atas. Satu lagi. Nah, di bukunya Rogib Asirjani ini saya nggak bosan-bosan baca ini. Nanti kalau harusnya bulan ini book fair nggak ada ya tahun ini, belum ada kedengeran ya. Biasanya sudah ada di bulan Februari atau Maret, tapi tahun ini saya nggak dengar book fair di GBK karena corona. Kayak tahun lalu ya, tahun lalu sempat, kemudian dihantam corona ya agak sepi. Tahun ini nggak ada. Tapi mudah-mudahan kalau ada pameran buku atau ke toko buku atau online dicari, secondnya juga nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca ya di buku bekas. Cari buku sumbangan peradaban Islam. Dulu aslinya harganya sekitar 200 ribuan. Mungkin sekarang bisa turun atau bisa naik. Tebal ya, karena terjemahan Lux, dia covernya hardcover, isinya bagus, jadi silakan bisa dibaca. Itu bukti bahwa Islam memimpin peradaban ilmu pengetahuan. Next, kita percepat. Lalu, nah kita mulai dari pengantarnya nih. Jadi dalam ilmu ekonomi itu dikenal dua istilah. Jadi ilmu ekonomi itu dibagi dua. Ada mikroekonomi, ada makroekonomi. Itu satu ya. Yang kedua, mikroekonomi itu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan produsen. Jadi lebih kepada individu. Jadi ini bicara mikro. Kualitas faktor input, barang jasa yang diperjualbelikan itu masuknya kategori mikroekonomi. Kalau makroekonomi itu yang sifat lebih besar. Cabang ekonomi yang mempelajari perekonomian secara negara, secara keseluruhan, agregat. Dari mulai apa yang dibahas, sistem beroperasi skala besar. Nah kalau mikro cakupannya interaksi individu yang terlibat dalam pasar, baik itu konsumen ataupun produsen ataupun distributor ya. Jadi antara kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi itu ranahnya ekonomi mikro. Kalau ekonomi makro yang lebih besar, sifatnya negara. Nah, ekonomi makro ini ngomongin apa aja? Jadi dari mulai kebijakan, fenomena ekonomi secara luas, inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik PDB, produk domestik bruto, atau juga pengangguran. Itu ngomongannya
skala ekonomi makro. Nah, jadi kalau bukan anak ekonomi nih, saya kasih pengantar. Yang anak ekonomi biar paham. Jadi mikro makro tuh kayak gitu. Nah, kalau mikro, kalau di mikro itu tidak ada satu instrumennya mikro itu ya bicara tentang pemberdayaan. Kalau di makro ada dua kebijakan. Ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi kalau sering dengar istilah krisis moneter, nah ini kaitannya dengan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu hubungannya dengan peredaran uang, ketersediaan uang. Jadi rupiah misalnya ya, kita hari ini itu secara kebijakan moneter bagaimana? Kita inflasi nih. Buktinya rupiah masih jauh kalah dibandingkan dolar. Berapa sekarang 1 dolar? Kalau kursnya rupiah masih 14.000 lebih ya. 14.500 lebih. Bisa sih katanya dolar itu di bawah rupiah. Jadi taruh duit dolarnya, di atasnya duit rupiah, baru bisa. Ya. Tapi kalau untuk balik lagi dolar itu ke angka lebih kecil, itu PR banget. Logikanya gini, orang barat bawa 1 dolar itu bisa makan padang di Indonesia. Ada kan yang paketan 10.000 ya? Atau 15.000 tinggal nambah dikit. Bayangin, 1 dolar dia bisa makan enak, bisa makan padang. Tapi kebalikannya, bisa nggak kita bawa 1 rupiah ke Amerika? Makan apa kita? Atau 1 dolar di Amerika, nggak dapat apa-apa kita. 1 dolar di Amerika makan apaan? Tapi mereka bawa 1 dolar ke Indonesia, enak, bisa makan padang. Atau orang Arab, realnya itu kira-kira sekarang realnya sekitar 4.000-an. Ya, jadi orang Arab ke Indonesia lumayan lah. Beli gorengan dapat berapa 1 real? Berapa gorengan 4.000 Kang Aryo? Saya tanya gitu untung nggak kejawab ya. Takutnya ketahuan tukang gorengan ya. 4.000 kira-kira kalau 2.000 dapat 3 ya. Udah dapat 6 tuh ya. Iya, kalau 2000-nya 3. Padahal itu udah basi ya. Sekarang kan 2021, masa 2003? Gorengan 2023 itu udah basi. Canda ya. Jadi 1 realnya Arab itu bisa beli gorengan 6 biji. Kita bawa 1 rupiah ke Arab, dapat apa? Enggak dapat apa-apa. 1 real aja di sana dapat apa ya? Tapi murah-murah sih katanya ya. Saya yang kemarin lihat tayangan di YouTube itu kurma saja murah ya, Masya Allah. Kurma dengan kualitas yang tinggi. Bahkan paketnya itu apa namanya? Ekspedisinya lewat laut tapi ya 40 hari itu cuma sekitar 6 real. Tapi 40 hari kira-kira kebayang nggak dari Arab sampai sini kurmanya kayak gimana itu? Ya. Karena jalur lalu lintas udara masih ditutup gara-gara koronce ya. Gitu. Kalau laut lancar, cuma saya nggak jamin ini kurma 40 hari di laut tuh kayak gimana. Belum sampai di pelabuhan, ribet dulu segala macam. Makanya itu yang bikin kita harus pikir ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kebijakan fiskal itu kebijakannya urusannya sama, sederhananya gini. Kalau bicara fiskal hubungannya sama APBN. Apa itu APBN? Anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Persis kayak kita kan, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kayak gitulah. Ya, pemasukan, pengeluaran. Konon katanya tari Nusantara kita itu diilhami dari itu. Ya. Pemasukan, pengeluaran. Jadi ada gerakan begini katanya, pemasukan, pengeluaran. Katanya filosofinya begitu. Ya, asal jangan besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukannya. Cek besok Ramadan. Makanya saya ingatkan 1 bulan menjelang Ramadan ini karena Rajab terakhir ya, kita jangan lupa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan sampaikanlah umur kami, wa Sya'ban ya, dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi 1 bulan menjelang Ramadan, hal yang harus kita lakukan adalah menjaga niat dan menjaga pola konsumsi. Seringkali kita kalah di Ramadan gara-gara nggak lulus menjaga hawa nafsu. Betul apa betul? Yang sudah berkeluarga ya kan, kayak Kang Rian atau siapa ini kan, pasti hafal, atau ibu-ibu rumah tangga di sini. Ramadan itu lebih sedikit apa lebih besar pengeluarannya? Saya bingung ya, padahal kita lagi puasa katanya. Jadi yang dipuasain apanya?
Kalaulah pengeluarannya lebih banyak buat zakat, infak, sedekah baru keren. Tapi kalau ternyata lebih banyak konsumsinya, ini kita masih belum lulus berarti. Padahal yang Allah suruh itu kita dilatih untuk apa? Mengelola nafsunya. Ini nafsunya aja masih lebih banyak, nafsu tidur, nafsu makan, nafsu main game, nafsu nonton. Jadi ibadahnya mana? Wah, di kita udah berapa kosong itu. Makanya dari sekarang tolong dipersiapkan. Meskipun di rumah saja, mudah-mudahan minimal imbang lah. Hiburan kita dengan ibadahnya seimbang. Sehari 1 juz atau sehari berapa lembar, ya. Jangan 1 lembar lah, jangan 1 ayat. Misalnya di challenge 1 hari itu minimal dapat 10 lembar. Ya udah. Pagi sama malam atau dibagi tiap waktu sholat. Kan bisa. Ya kan? Agar seimbang maksud saya. Kita bisa nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, Ramadan kita itu enggak sia-sia. Isinya enggak nonton drakor mulu, ngegame, YouTubean mulu, atau dengerin musik. Ya sekarang diganti, lebih banyak tilawah, tahfiz, nonton kajian, ya kan, di YouTube, atau ya nyari sesuatu yang bermanfaat, misalnya baca dan seterusnya. Termasuk beramal, kajian-kajian yang bisa diikuti secara offline seperti ini. Ya, jadi itu satu, nafsu kita untuk melalaikan waktu. Yang kedua nafsu tidur, karena Ramadan itu paling enak itu tidur. Apalagi di masjid, itu zuhur itu adalah tempat favorit, cari masjid terdekat, itu paling adem, nggak pakai AC juga, masya Allah. Makanya saya mudah-mudahan sih ya, masjid-masjid di seluruh tanah air ini tidak menutup gerbangnya ya selama Ramadan. Kasihan orang yang pengen pengen berteduh gitu ya, di siang sampai sore. Nggak apa-apalah Pak, tiduran juga di selasar, daripada mereka melakukan maksiat ya nggak, mendingan di masjid tuh tiduran ya. Jadi itu afdoliyah. Kalau nggak bisa ngapa-ngapain udah tidur, itu baru tuh. Jadi bukan tidurnya yang sunnah, bukan ya, itu pilihan terakhir kalau kata para ulama. Kalau nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan, yang mendingan tidur dah, daripada bikin sesuatu yang dosa, gibah, maksiat, atau apalagi kemungkaran, mending tidur. Tapi jangan lupa sholat. Ini ada yang orang dari ba'da subuh sampai asar menjelang maghrib baru bangun. Hebat itu orang. Orang tidur apa mati itu ya. Seharian. Jangan kayak gitulah, sayang. Jadi saya ingatkan satu. Yang berikutnya adalah nafsu konsumtif, membeli. Hati-hati dengan apa? Dengan israf dan tabdzir. Kita sering bahas itu. Nanti kita mudah-mudahan bisa ingatkan lagi bulan depan. Kalau mau sebelum Ramadan atau pas Ramadan, ingatkan lagi pembahasan tentang israf dan tabdzir. Kita lemahnya di situ. Israf itu apa? Berlebih-lebihan. Tabdzir, boros. Coba cek Ramadan. Bener enggak? Ayo ngaku. Israf kita apa? Pengen buka aja, jangan buka. Sahur aja kita biasanya kalau makan biasa kan, di bulan kayak gini biasa. Ketemu telur makan, biasa aja. Ketemu tempe, tahu biasa. Enggak neko-neko ya. Kenapa Ramadan susah banget? Pengennya yang enak lah segala macam. Nah itu tuh, memang nggak ada. Nah, padahal setan nggak ada itu ngegoda kita. Berarti yang ngegoda siapa? Kan itu hakikatnya. Ramadan itu diturunkan oleh Allah untuk kita bisa mengelola nafsu. Nafsu itu dalam hikayatnya, dalam kitab para ulama itu dijelaskan ketika nafsu diciptakan oleh Allah, itu memang dari awal ngeyel. Ketika ditanya oleh Allah, ya nafs, man ana wa man anta, katanya gitu ya, di hikayat. Ini hikayat. Si nafsu jawab apa? Ana-ana, anta-anta. Ngeyel banget ya. Beda sama manusia. Kalau di Al-Qur'an kan ya, ketika ditanya alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Kita manusia semua jawab gitu. Apakah aku Tuhanmu? Kata Allah, sebelum kita masuk ke rahim ibu ya. Itu jawab kita, ya betul ya Allah, kami mengakui dan kami beriman, kami bersaksi atas Engkau adalah Tuhan kami. Baru tuh kita diizinkan masuk ke dalam rahim ibu. Tapi kalau nafsu ketika pertama kali diciptakan ditanya begitu jawabannya ngeyel. Ana-ana, anta-anta. Maka Allah murka, dihukum si nafsu itu di neraka. Neraka itu ada 7 tingkatan, seperti surga juga ada 7 tingkatan. Salah satu neraka yang dipilih oleh Allah untuk menghukum nafsu adalah neraka juk, neraka lapar. Berhasil. Nafsu itu ketika dihukum di neraka juk, di neraka lapar, diangkat, ditanya lagi baru jawab, ana abdun wa anta khaliq. Saya adalah hambamu dan engkau adalah penciptaku. Itu ternyata hikmahnya kenapa kita ya salah satunya diajarkan oleh Allah untuk melewati Ramadan. Kita diminta untuk bisa mengelola nafsu. Karena nafsu ini yang selalu bikin kita kalah setiap Ramadan.
Jadi jangan ngaku minal aidin wal faizin. Oh, gaya kan. Udah masalah ya, kenceng lagi. Setiap lebaran kan minal aidin ya, wal faizin ya. Kan lucu. Apa kalau diterjemahkan? Kembali kepada kesucian ya dan kemenangan ya gitu. Apaan nih gitu. Padahal harusnya doanya apa? Apa? Saya belum dengar yang Ikhwan. Doanya apa? Kalau setiap kali kita ketemu orang di satu Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Itu. Ya, taqabbal ya karim. Jawaban kita gitu, bukan minal aidin ya, wal faizin ya gitu. Ya apaan sih? Itu mah slogan, jaminan dari Allah orang yang saumnya ikhlas karena Allah akan minal aidin wal faizin, kembali kepada kesucian dan kemenangan. Pertanyaannya, gimana mau suci dan menang orang tadi konsumsinya aja kalah kita? Ya enggak, makan pengen enak, pas buka segala macam dihidangkan di depan meja, ya enggak? Segala es ada tuh ya, untung enggak ribut itu ya, tawuran. Ada es kelapa, es campur, segala macam, es teh manis, dimakan juga kagak, gorengan segala macam, itu kayak enak banget ya kalau bulan Ramadan. Saya nggak tahu kenapa, padahal kan nggak bagus. Sunnahnya apa? Air putih sama kurma, lah kita minumnya es-esan, gorengan. Ih, gimana mau nyunah, katanya suci dan menang, sunnahnya aja dilewatin. Halo gitu kan. Ini kita dari sekarang sudah mulai merubah kebiasaan buruknya. Kalau benar pengen sunnah ya kan, ittiba itu, siapkan air putih, siapkan kurma. Jadi dari sekarang sudah mulai pesan tuh, karena masuk bulan Sya'ban nih sesuai dengan apa? Hukum permintaan. Akan naik mulai perlahan. Ya, mumpung masih jauh-jauh hari, sekarang mulai pesan kurmanya, mulai beli sekarang buat Ramadan supaya lebih murah. Itu bisa 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat kurma itu ya kalau sudah mulai masuk menjelang Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Ya, dari sekarang disiapkan kurma terbaik, kurma yang insyaallah mengantarkan kita ke dalam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Lanjut. Jadi fiskal itu seperti itu, APBN. Nah, instrumen fiskal yang diterapkan di Indonesia sementara ini yang paling besar adalah dari pajak. Sisanya ada non pajak sama hibah, ya. Namun porsi keduanya kecil. Oke, dipercepat. Nah, kita mau lihat dulu nih. Di Indonesia ini saya ambil dari Kementerian Keuangan langsung resmi karena di internet sudah dipublish. Ternyata pendapatan negara kita ini 2021 itu sekitar prediksinya 1.743,6 triliun. 2020 1.699 triliun. Ya. Pengeluarannya coba dilihat. Selalu begini, saya bingung ya secara orang awam gitu ya. Emang nggak bisa ya Pak dibikin ini balance gitu, seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Kan kaidahnya tadi ya, jangan besar pasak daripada tiang. Itu sederhana. Selalu begini. Lihat pengeluarannya 2.750, pemasukannya berapa? 1.743, hampir setengahnya itu. Defisitnya berapa? 1.006 triliun tuh. Jadi utang lagi nggak akan beres sampai kapanpun, begini aja terus. Makanya saya pengen, bisa nggak sih Pak kita rakyat yang bodoh ini dikasih tahu atau minimal mendengar masukan kami, bisa nggak balance Pak? Ibu-ibu aja kan bisa tuh mengatur gimana supaya pemasukan sama pengeluaran, atau pengeluaran dikit lah, defisitnya nggak terlalu besar. Ini wah sampai 1.000 triliun. Jadi wajar kalau Indonesia terus-terusan ngutang. Nah, karena ngutang sudah mulai ditutup, agak susah melirik yang lain. Makanya tadi muncul di awal ya, kenapa harus dana zakat, dana haji, dana wakaf, ini yang kita sesalkan. Pak, kenapa tidak bicara dari awal kalau mau masukin sebagai fiskal resmi Pak, dibikin undang-undangnya bahwa syariah adalah salah satu instrumen di dalam negara ini. Kita setuju, asal resmi. Jangan main belakang kayak gini, backstreet. Kalau pacaran itu kan ya ganteng doang, ya kan? Jemput cewek di gang. Ya kan? Ternyata orang yang ngomong gitunya keren loh, kalah yang Ikhwan di sini. Viral ya dia ya. Ternyata dibully sana sini, dia nunjukin bahwa dia gentle dan Ikhwan beneran. Ternyata udah nikah. Yang saya hebat tuh akhwat dan keluarga akhwatnya bisa nerima si Ikhwan yang mungkin sudah taubat kali ya. Karena sekujur badannya itu tatoan gitu loh. Akhwatnya mau ya nerima gitu. Tuh yang kayak gitu aja dapat jodoh. Masya Allah ya. Enggak, ini saya nggak bully ya, sabar. Insya Allah ada jodohnya. Ramadan besok kan doanya dikabul ya, banyakin doa ya. Tapi tidak berlaku buat Kang Rian ya. Yang sudah jangan doa lagi Kang. Doa anak aja. Yang belum jomblo jangan dihabisin, silakan.
doanya orang saum itu insya Allah ya, itu nggak ada hijab, langsung Allah kabul. Bilang ya Allah, mudah-mudahan maksimal tahun depan itu sudah saumnya berdua ya, sahurnya udah ada yang bikinin gitu ya Kang Yuda ya, insya Allah berkah ya, menuju engagement ini ya, Masya Allah. Satu persatu tuh ya, Karima ternyata laku ya, sold out, Masya Allah. Tinggal presidium nih ya, kita doakan sebelum memangku 2022 Kang Aryo ya sudah sold out juga. Kayaknya semacam kayak ini ya, persyaratan sebelum jadi presidium nikah. Tapi yang betul, pemimpin itu harus sempurna agamanya. Kalau belum sempurna, itu masih matanya lirik kanan lirik kiri, bahaya kan? Tapi kalau sudah ada sempurnanya, udah tinggal dakwah ya dan ma'isyah. Ya, Aisyahnya sudah ada, ya enggak? Jadi fokus dakwah dan ma'isyah. Aisyah sudah ada. Ini ngerepot jomblo kan? Dakwah iya, ma'isyah iya, Aisyah iya, pusing. Ya, pilih mana? Makanya prioritaskan. Ya, Aisyah dulu baru selesai semuanya insyaallah ya. Insyaallah Aisyah akan ngikutin, tapi dakwah jangan ditinggalkan. Ada yang begitu. Awalnya aktivis kenceng, habis ketemu Aisyah dakwahnya tinggalin, Aisyah aja yang dikejar-kejar. Jangan. Maka nanti calon-calon istri mengingatkan suaminya, jangan lepas dari ngaji, jangan lepas dari aktivitas di dakwahnya. Ya, next. Jadi ini lucu nih. Bagaimana Indonesia itu instrumen fiskalnya seperti ini. Ini resmi kok, silakan dicek ya di Kementerian Keuangan. Di websitenya dipublish, bisa kita lihat. Nah di sebelah kanannya saya lihat tuh ya, penerimaan pajaknya tinggi banget, 1.444,5 triliun. Jadi emang kita hidup dari pajak ya. Apa sih yang nggak dipajakin coba? Kita punya tanah, punya rumah, kita kena PBB, pajak bumi dan bangunan. Kita punya kendaraan, namanya pajak kendaraan. Kalau lebih dari satu, namanya pajak progresif. Iya nggak? Repot kan, punya motor 2, 3, mobil, pajaknya berkali lipat. Kita punya penghasilan kerja, kita kena pajak penghasilan. Bener nggak? Kita belanja beli sesuatu, kena PPN, pajak pertambahan nilai. Ya. Konon wacana kemarin di awal 2021 katanya beli pulsa juga nanti kena pajak, ya enggak? Terus apa lagi? Pajak yang lainnya, ya. Pajak internet ya, atau pajak apa lagi? Ya memang Indonesia itu luar biasa. Dan saya yakin ya orang Indonesia itu ahli surga semuanya. Karena baik-baik semuanya. Terapin pajak, bayar, terapin pajak. Enggak ada kan yang kita nentak pajak? Enggak ada kan? Makanya insya Allah orang-orang Indonesia ini muslimnya masuk surga semuanya. Karena adalah warga negara yang baik, selalu taat pajak. Ya kan? Alhamdulillah, kita tuh selalu takut sama pajak. Ya, insyaallah. Baik, next. Nah, padahal kalau kita bicara pendapatan negara itu coba, ini kan sebaran hasil bumi Indonesia. Dari ujung Aceh sampai ujung Papua isinya luar biasa, cengkeh, coklat, kelapa, karet, kopi, kina, kelapa sawit, hasil hutan, minyak kayu putih, kapuk, tembakau, jagung, teh, pala, lada, sagu, rotan, padi, belum hasil buminya, barang tambang, belum hasil hutan lainnya, ya, belum hasil apa? Lautnya. Ya enggak? Sebenarnya udah cukup buat bayar hutang dan mensejahterakan. Saya enggak tahu apa yang salah. Tidak bermaksud menyalahkan pihak manapun, yang penting ini jadi PR buat kita ke depannya. Bekalnya ini nih, wahai calon-calon pemimpin Indonesia ke depannya, kita punya banyak nih sumbernya, tinggal dikelola dengan baik. Bisa kok insya Allah. Asal satu syaratnya, pemimpinnya mesti amanah. Selesai. Kalau amanah mah dia nggak akan mau ya merusak segala macam. Next, kita lihat ya gambaran Indonesia betapa subur makmurnya. Siapa sih yang nggak jatuh cinta sama Indonesia ya? Jadi Masya Allah Indonesia itu zamrud khatulistiwa, segala macam ada. Kalau di lagu Kus Plus itu katanya tongkat kayu dan batu aja bisa jadi tanaman, saking suburnya. Next. Nah ini yang kita takutkan. Di surat Al-A'raf ayat 96 Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk beriman dan bertakwa, apa jaminan Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ya, pastilah kami akan bukakan keberkahan dari pintu langit dan bumi. Ini janji Allah, asal amanah wattaqau, beriman dan bertakwa. Allah jamin tuh berkah dari langit, dari bumi, Allah kasih. Persis kayak doa salat duha yang pakai doanya itu ya.
Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka jamal jamalka wal quwwata quwwatuka wal ismata ismatuka Allahumma kana rizqi fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu kana mu'siran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Masyaallah, keren itu doa. Walaupun ada doa yang lain ya yang sunnah, cukup dengan bertaubat selesai. Ya, silakan pakai doa yang manapun karena doa adalah baik, insyaallah enggak ada masalah, ya. Jadi itu keren doanya, itu persis yang Allah jaminkan. Cuma di ujung ayat ini yang kita takut. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ini yang kita takut. Hujan yang harusnya turun jadi apa? Berkah, Allahumma shayyiban nafi'an, harusnya bermanfaat malah jadi bencana. Ya kan? Misalnya kalau kandungan-kandungan kimia, ya kan? Termasuk nuklir, ya kan, ini karena ada kita ikhwan nih punya Kang Rashid ini yang harusnya bermanfaat buat kehidupan, ini malah jadi membinasakan dan seterusnya. Ini kan penting, harus kita kelola dengan baik supaya alam tidak marah, tidak murka pada kita. Ya, gunung, hutan, laut itu kan sebenarnya sahabat, mitra kita. Tapi ketika mereka marah, porsinya sudah dirusak oleh kita, ya udah, selesai urusan kita. Kita mau kemana coba? Sebetulnya 2/3 ya, bumi kita ini adalah air. Daratan itu kan cuma 1/3. Jadi ketika air sudah mau mengambil alih semuanya, ya selesai urusan kita. Baru dikasih banjir Ciliwung Cisadane aja kayak kita kan keribetan luar biasa. Belum tumpah samudranya. Ya. Ini baru sungai Cisadane dan Ciliwung saja udah luar biasa tiap tahun. Belum samudra yang Allah tumpahkan seperti kejadian tsunami 2004 dulu. Ya, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita. Next. Nah, jadi kalau begitu, kita sekarang pelajari bagaimana rentang periodisasi sejarah Islamnya. Nah, secara sejarah ini kan yang harus kita pahami. Jadi kalau kita generasi Islam tidak paham rentang waktu ini, belajar lagi. Kalau di madrasah ada SKI namanya, Sejarah Kebudayaan Islam. Kalau di kampus Islam namanya SPI, Sejarah Peradaban Islam. Jadi Islam tuh berkembang secara urutannya secara garis besar seperti ini. Rasulullah itu hidup mendapatkan wahyu mulai berdakwah selama 23 tahun dari 611 sampai 634 Masehi. Itu peradaban pertama. Lanjut ke peradaban Khulafaur Rasyidin sekitar 30 tahun. Lanjut ke diambil alih Muawiyah bin Abi Sufyan, mendirikan Daulah Umayyah, dipindahkan dari Madinah ke Damaskus Suriah sekitar 90 tahunan. Kemudian diambil alih lagi oleh Abbasiyah, ya, dipindahkan dari Damaskus Suriah ke Baghdad Irak, itu selama kurang lebih 500 tahunan. Tapi ada satu keluarganya Daulah Umayyah yang berhasil menyelamatkan diri, lari ke Spanyol, ke Andalusia, karena berhasil sudah dibuka oleh Panglima Tariq bin Ziyad, ya, yang monumennya diabadikan di Karang Terjal setinggi 450 meter di semenanjung Andalusia, namanya Gibraltar. Itu namanya dari Jabal Tariq. Jadi Tariq bin Ziyad itu panglima pasukan Islam yang berhasil mendaratkan armadanya di Spanyol. Dan ada kisah heroik, ya, walaupun ini masih debatable, masih khilafiyah. Yang terkenal adalah ketika itu apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad? Memerintahkan membakar seluruh kapal yang ditumpangi kaum muslimin. Pilihannya cuma kita maju ke depan dan memenangkan pertempuran atau syahid. Masya Allah. Bayangin bedanya 700 banding 25.000. 3 kali lipat, selalu 3 kali lipat, ya. Perang Badar 3 kali lipat, penaklukan Spanyol 3 kali lipat. Perang di mana lagi ya? Ya, saya lupa itu. Ya, itu juga 3 kali lipat. Selalu begitu, masya Allah. Tapi yang menang selalu umat Islam dengan jumlah 3 kali lipat lebih sedikit daripada musuhnya. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak dengan izin Allah. Maka karib jadikan ayat ini sebagai keyakinan. Gak usah banyak-banyak, yang penting berkualitas. Syukur banyak tapi berkualitas, ya. Tapi memang sunatullahnya begitu, ya. Yang benar itu jumlahnya sedikit. Coba baca deh di Al-Quran tuh Allah lebih banyak mencela jumlah yang banyak, ya enggak? Ya, wa aktsaruhumul fasikun wa aktsaruhumul zalimun wa aktsaruhum kafirun, dan kebanyakan mereka adalah fasik, kafir, zalim gitu. Tapi yang sedikit dipuji dan sedikit sekali yang bersyukur dan sedikit sekali yang beriman. Begitu selalu. Jadi kalau mau memilih, jadilah orang-orang yang sedikit yang terpilih itu. Insyaallah kita yang hadir di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting istiqomah. Nah, lanjut
Daulah Umayyah ini dari tahun 756 sampai 1031 Masehi. Di sanalah berkembang Islam di barat, di Spanyol. Peninggalannya adalah Masjid Cordova, ya, benteng Granada. Dan Muslim heritage ataupun kebudayaan-kebudayaan yang tinggal di Spanyol. Kalau pernah senang bola Liga Spanyol, ada Sevilla kalau nggak salah, itu sebenarnya lebih banyak oleh pemain Muslim. Kayak dulu ya, pemain legendnya Spanyol itu Gabriel Batistuta, itu namanya Jibril. Gabriel itu Jibril, Michael itu Mikail. Ya, saya nggak tahu kalau Israel apa di sana ya. Ya, nama-nama malaikat kan dipakai itu ya, Gabriel, Michael, itu kan Jibril, Mikail, siapa lagi? Secara Islami kan banyak nama-nama nabi juga ya, Adam, Noah tuh Nuh, Solomon tuh Sulaiman, siapa lagi ya? Yesaya tuh Ilyas, banyak lah. Ya. Mungkin ada beberapa nabi yang tidak dipakai oleh mereka, termasuk seperti siapa? Lut ya, saya nggak tahu dia pakai apa enggak. Ya, yang pasti sebagian dipakai. Nah, lanjut dari situ itu, dari Daulah Umayyah, sebetulnya di bawah itu saya bikin garis pengingat. Pada saat Daulah Umayyah ataupun Daulah Abbasiyah berkuasa, yang di Spanyol maupun di Baghdad, di Indonesia sudah berkembang Islam. Islam itu masuk abad ke-7 ke Nusantara. Kesultanan Perlak itu kesultanan pertama yang hadir di Nusantara. Sebelum ada Indonesia namanya Nusantara. Dari tahun 840-an sampai 1945. Kenapa 1945? Melebur, bergabung kepada negara Republik Indonesia. Tuh, kurang apa kesultanan Islam di Indonesia itu bergabung kepada Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, yang harus kita tahu ya, setelah Abbasiyah kemudian dilanjutkan oleh Daulah Utsmaniyah dari tahun 1299 sampai 1924, dan dihajar oleh pertama Perang Dunia ke-1 1914 sampai 1918, kemudian diawali dengan penjajahan barat atas dunia. Dari tahun 1500 Spanyol, Portugis, Belanda itu udah keliling kemana-mana. Ya, tahun 1602 kan Belanda nyampe di Indonesia, bikin VOC, Vereniging of Industry Company. Ya, C-nya itu company, perusahaan. Orang Indonesia nyebutnya company. Emang Indonesia susah ya nyebutnya ya, company. Awalnya dagang, jual beli, tapi lama-lama tergiur dengan hasil alam yang hebat, dijajah. Sampai 1942 Jepang kalah, gantian dulu sama Inggris, lalu kemudian 45 masuk lagi, agresi militer Belanda sampai 1950. Konferensi Meja Bundar baru kita resmi Indonesia bebas dari Belanda. Itu panjang ya sejarahnya. Tapi sepanjang itu kita harus paham, ternyata fiskal itu terakhir banyak dipengaruhi oleh ini, gara-garanya penjajahan barat atas dunia dan kemudian perang dunia. Habis itu dikuasai kan, kita menjadi negara-negara yang pecah belah habis itu. Setelah Utsmaniyah terakhir runtuh tahun 1924 ya, lalu kemudian kita menjadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Mesir, Pakistan, Turki, seterusnya. Padahal dulu satu. Ini PR kedepannya, bagaimana umat Islam kembali menjadi satu kekuasaan lagi, insya Allah. Ya, kalaupun tidak oleh kita, hakul yakin dalam hadis akhir zaman akan dipersatukan oleh Imam Mahdi. Ya, kita nggak tahu hidup di zaman mana, sebelum Imam Mahdi atau pada saat Imam Mahdi, Allahu a'lam. Yang pasti jangan ketemu Dajjal aja, itu aja. Ribet urusannya. Ya, jangan pernah kita hidup ya Allah, jangan pertemukan kami dengan Dajjal, dengan Ya'juj Ma'juj, jangan deh. Gitu. Kami berharap hidup sampai di masa kemenangan Islam sebelum kiamat, tapi nggak ketemu Dajjal. Kalau boleh ya, tapi kalau enggak ya mudah-mudahan anak cucu kita yang merasakan. Next, lalu, nah ini harus dimulai dari sinilah kita mulai bicara fiskal. Di Madinah itu tahun 621 Masehi, ya Rasulullah membangun peradaban setelah hijrah. Ya 621 Masehi, titik awal Islam menyebar ke seluruh dunia, masya Allah. Rasul mengirim para duta, ada yang ke Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas, ada yang ke mana, itu semua sahabat dikirim. Masya Allah ya. Sampai kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Pertama, mempersaudarakan secara hakiki. Ada Ansor, ada Muhajirin. Nah, syarat konstruksi sebuah peradaban itu ada Ansor. Kita kalau bicara kajian hijrah, saya suka sedih. Sedihnya kenapa? Muhajirinnya banyak. Kita ini muhajirin rata-rata ya. Tapi Ansornya ini yang susah.
Jadi Rasul itu dulu, Ansor itu kan sudah menetap di Madinah. Dia sudah punya segalanya, harta, ya kan, tahta, fasilitas hidup sudah punya. Jadi ketika saudaranya pindah hijrah ke Madinah, mereka siap berbagi. Mau harta berapa, mau yang mana saya kasih. Bahkan istri juga ada yang berbagi. Bukan berbagi pakai, maksudnya gini. Sahabat itu kalau suka sama istrinya, ketika si sahabat itu punya 4 istri, disuruh milih. Nanti dia akan ceraikan, nunggu iddah baru boleh dinikahi. Sampai segitunya. Padahal kan bisa milih yang lain ya. Ribet banget. Tapi itulah kondisi saat itu. Saking begitu hebatnya para sahabat. Si istrinya ngerasa zalim enggak, ini kan halal. Kalau si istrinya juga suka enggak apa-apa gitu. Ya, diceraikan dulu, kemudian nunggu iddah baru dinikahi oleh sahabat Muhajirin. Nah, ini Ansornya ini. Jadi Ansor ini yang hari ini saya rasa masih belum banyak. Kita mau hijrah, Ansor dari golongan orang-orang agnia, orang-orang kaya masih belum banyak. Jadi kita bingung ketika hijrah itu, kita mau bisnis misalnya, mau usaha, misalnya mau lepas dari bank ya, dari riba, pas sudah hijrah bingung dia modalnya dari mana. Kalau pas mau usaha, ya enggak? Kalau mau benar-benar dakwah ilallah juga harus ada yang siap, ya kan, menanggung kehidupan sehari-harinya. Ini juga masih banyak. Jadi rata-rata banyak orang yang hijrah balik lagi ke jahiliyah gara-gara ini, enggak ketemu Ansornya. Nah, mudah-mudahan saya doakan semuanya jadi Ansor ya, bukan sekedar Muhajirin. Karena Muhajirin mah banyak, tapi Ansornya yang mau bantu, mau berbagi, mau jadi saudara seiman, itu yang susah. Antum butuh apa? Cerita ke anak gitu. Antum butuh modal, sini. Antum butuh motor, pakai. Antum mau tidur, mau tinggal, ini rumah pakai. Udah pernah ketemu yang kayak gitu? Belum. Makanya mudah-mudahan kita doakan semoga orang-orang kaya yang Allah dapat berikan hidayah jatuh jadi ansor-ansor ya. Supaya orang-orang muslim yang muhajirin itu hijrahnya difasilitasi gitu loh. Kasihan kan, ada dulu kan viral tuh yang artis hijrah balik lagi jahiliyah ya kan, ya kayak gitu. Karena ansornya nggak banyak. Makanya kalau ada yang hijrah, posisikan teman-temannya juga ada yang jadi ansor, minimal bareng-bareng lah jadi ansornya. Itu kayak mu'alaf ya, muhajirin tuh dia belum kuat, harus dikuatin. Diingetin, yuk sholat, yuk ngaji, apa kebutuhannya, apa kesulitannya, ditanggung bareng-bareng supaya dia nggak lepas. Antum bertanggung jawab terhadap satu orang. Teman-teman misalnya yang akhwat, yang hijrah, tapi kan digoyang tuh ekonomi, keluarga, lingkungan. Itu yang harus dikuatkan. Jangan sampai dia lepas lagi dan kembali jahiliyah, dosa gitu. Ya, mempertahankan satu orang beriman itu kan luar biasa, berat. Ya, next. Kemudian apa lagi? Setelah membangun Masjid Nabawi, Rasulullah membangun pasar. Pasar Madinah itu adalah prioritas dijaga oleh Dewan Hizbah. Nah ini yang belum ada hari ini. Terus Baitul Mal. Nah ini yang membedakan kenapa Islam dari masa Rasulullah di Madinah bisa berkembang pesat, karena satu kata kuncinya, ada Baitul Mal. Hari ini kita nggak punya Baitul Mal, banyaknya Baitul Mall. Ya, hati-hati Ramadan besok kita lebih banyak membelanjakan harta bukan di Baitul Mal tapi di Baitul Mall. Karena biasanya banyak diskon dan potongan-potongan harga yang lainnya. Ya, harusnya jangan ke Baitul Mal tapi ke Baitul Mal ya. Terus apa? Dinar dirham menjadi mata uang resmi Islam, semua instrumen kebijakan fiskal diterapkan Rasulullah, kemudian ekonomi Islam bertumbuh kembang dengan pesat. Tidak ada kemiskinan, semua umat bahkan non muslim sejahtera. Diceritakan di masa Umayyah di Madinah itu, di masanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sampai bingung. Zakat fitrah nih ya, di Ramadan tuh terkumpul lebih surplus. Bingung kan mau dikemanain, karena zakat fitrah tuh harus habis sebelum 1 Syawal. Dihubungilah ke gubernuran di daerah Afrika, ditanya, di sana kurang nggak? Nih kami kirim, dikirim. Dari Afrika diapain? Dijawab, mohon maaf di sini kami juga lebih, kami kembaliin lagi. Sampai ada kisah seperti itu di masa Umayyah. Masya Allah ya. Zakat fitrah itu kelebihan, apalagi zakat mal jangan tanya, Baitul Malnya penuh. Ya. Nah, baru kita bahas hari ini. Lalu apa aja instrumen fiskalnya? Nah, di Baitul Mal itu next isinya sumber pendapatannya ini. Tadi saya bilang awalnya ada 16. 16 itu kalau zakat infak sedekah kita pisahkan satu persatu. Tapi biasanya zakat infak sedekah satu paket ZIS, ya. Zakat infak sedekah itu satu instrumen. Kemudian wakaf. Kemudian apa lagi? Kharaj, usur, jizyah, nawaib, kafarah, ghanimah, fa'i, khums,
amwal fadlah, qard, hibah, rikaz. Banyak ya. Dari 16 kita persingkat jadi 14. Kalau pajak itu kita satu paketkan tinggal 11. Kalau tadi kita baca di laporan keuangannya moneternya Kementerian Keuangan, instrumen fiskal Indonesia cuma 3, pajak, non pajak, hibah. Kita punya 11. Jadi jangan tanggung Pak gitu. Kalau saya ngasih solusi, daripada Bapak setengah-setengah hati, ya kan? Terus udah gitu kayak apa ya? Kayak gak serius ya, main-main, setengah-setengah diambilnya zakat dipakai gitu kan, dana haji dipakai, wakaf dipakai. Mending semua Pak. Buat undang-undangnya, regulasinya bahwa instrumen fiskal ditambahkan dengan instrumen fiskal Islam. Keren itu. Kita siap kok. Umat Islam itu kan pemilik sah negeri ini. Siapa yang nggak pengen ya membangun bangsanya sendiri. Jadi nggak perlu ngutang. Kita coba kuatkan. Umat Islam tuh kalau disuruh ini ngeluarin hartanya, nggak ada yang takut. Karena dijamin sama Allah nggak ada yang miskin. Ya nggak? Jual beli dengan Allah, pinjam meminjam dengan Allah, jaminannya dibalikin lagi. Bahkan surga jadi balasannya. Jadi nggak ada yang takut. Jadi di masa Rasulullah tuh kalau mau perang ya, Rasul mengumumkan lelang. Siapa yang mau membiayai perang ini? Langsung. Biasanya siapa yang duluan? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, biasanya tuh rebutan. Saya Rasulullah, saya siapkan berapa ekor unta, kuda, tameng, pedang, baju besi segala macam. Ada yang dapur umum segala macam. Jadi kayak gitu. Jadi lelang seperti itu persis kayak kita waktu mau 212 ya, terlepas kita pro atau kontra, itu semuanya membiayai kan. Siapa yang siapkan bisnya? Saya. Siapa yang konsumsinya? Emak-emak gitu kan. Pengobatan siapa? Kayak gitu persis. 7 juta orang kumpul di Monas. Siapa yang biayain? Nggak ada. Umat Islam sendiri. Itu secara sejarah belum ada ya perkumpulan seperti itu dengan jumlah yang sebegitu banyak tanpa ada yang membiayai. Selain biayanya masing-masing sendiri gitu. Jadi itu fakta bahwa umat Islam itu kalau mengumpul ikhlas bisa. Jadi saya tawarkan solusi 11 instrumen ini. Kalau kita mau gabung jadi pajaknya satu aja, insya Allah bisa sukses. Kita percepat ya. Apa itu ZIS? Sudah paham lah ya. Singkatnya zakat, infak, sodakoh itu suka ketuker. Nah saya bikin bagan di bawahnya. Yang penting gini, kalau ZIS itu ada yang fardu, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, kalau yang wajib apa saja? Dibagi dua, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu wajib sendiri, nggak boleh diwakilin. Fardu kifayah bisa diwakilin. Apa yang bisa diwakilin? Infak. Antum infak atas nama orang tua, atas nama istri, atas nama anak bisa. Kalau atas nama sendiri zakat, zakat fitrah, zakat mal. Ya, zakat dibagi dua, ada zakat mal, zakat fitrah. Zakat fitrah itu besok Ramadan. Pastikan, saya mengingetin dari awal, kalau yang zakatnya dengan beras langsung dihitung ulang. Karena jangan sampai kita tidak kena nisabnya, ukurannya. Mohon maaf, banyak banget tukang beras yang nggak amanah. Ya, jadi kalau beli langsung di tukang beras di warung 3,5 liter, ya itu nggak pas. Coba hitung lagi, mending lebihin 4 liter gitu, supaya tenang. Ya, tambahkan sodakohnya supaya dia bisa masak, karena beras nggak bisa diganyem mentah. Kadang orang mikir kasih beras aja, itu berasnya mau diapain? Kan harus beli gas. Ya, harus masak lauknya, kasih sedekahnya supaya lengkap. Itu baru afdal tuh. Dari sekarang rencanakan zakat saya, kalau mau berasnya harus pas, lebih dari 3,5 liter, ya kan, atau 2,5 kilo lebih, kemudian kasih sedekahnya. Nah, kalau zakat mal itu banyak bagiannya, itu harus tersendiri, kita harus bahas. Pernah kita bahas zakat mal itu yang penting harta. Yang paling persis dekat dengan kehidupan kita, terutama ibu-ibu, adalah zakat mal, perhiasan, zakat emas. Kalau punya emas seberat 85 gram, ya nisabnya, kemudian haul sudah 1 tahun nggak berubah, maka keluarkan 2,5%. Lalu zakat profesi atau zakat penghasilan sama, hitung kayak gitu. Kalau kita punya uang sejumlah 85 gram, hitung aja 1 gram emas berapa sekarang, kali 85, keluarkan. Tapi kalau nunggu gitu kapan? Makanya ada opsi berikutnya, nggak usah nunggu 85 gram. Kalau mau keluarkan aja 2,5%. Perkara nanti di hadapan Allah dihitung zakat, infak atau sedekah, urusan Allah, yang penting kita keluarin. Ribet amat sih gitu.
Ada kan orang yang berdebat di situ ya. Saya mah belum jatuh nisab Ustaz. Kan belum 85 gram. Pertanyaan saya, kapan antum sampai 85 gram? Ya enggak? Ngomong doang pengen zakat mal 2,5%. Pertanyaan 85 gram kita sampai kapan punya duit segitu? Ya udahlah. Kita pengen bersihin harta kita yang cuma sedikit, gaji seberapa, enggak apa-apa. Yang penting ada niat 2,5%-nya. Di awal tuh ya. Sebelum dipakai buat apa-apa, keluarin dulu 2,5%. Keren gitu. Ya, jadi biasakan kayak gitu. Dapat penghasilan 2,5% keluarin, 2,5% keluarin. Gak usah berdebat ini zakat, infak, sedekah. Allah yang ngatur, Allah yang tahu niatnya kita buat apa. Ya, walaupun tadi secara fikihnya zakat mal itu harus nisabnya 85 gram, baru tuh keluar 2,5%, dan itu harus haulnya 1 tahun, nggak berubah. Ya, tapi kalau nggak, gak usah ngikutin itu. Yang penting niatkan saja. Mau sampai kapan kita nungguin? Ya nggak? Antum masalahnya yang namanya harta itu yang nggak pernah bisa tahan gitu loh. Pengen keluarin, pengen beliin, pengen apa, investasiin, udahlah keluarin aja. Ya, 85 gram. Oke ya. Nah, sementara infak tadi fardu kifayah. Nah, untuk yang sunnah itu sedekah. Hukumnya sedekah itu sunnah, dibagi dua lagi. Ada yang sifatnya materi, ada yang sifatnya non materi. Materi itu uang, ada sedekah pakai uang, pakai barang, ada yang nggak pakai barang, senyum. Itu sedekah. Berbuat baik sedekah. Ambil duri dari jalan, batu, bersihin apa di jalan supaya orang nggak kena bahaya, itu sedekah. Ya. Orang ada yang kesulitan berhenti. Pak, kenapa? Persis kayak salam satu aspalnya ojol gitu ya. Saya kadang-kadang salut. Ada orang yang mogok, dibantuin, ayo Pak, didorong. Kayak gitu tuh, sedekah. Ya, bukan di videoin. Oh, ini orang kesusahan nih. Guys, ada yang orang kesusahan nih. Udah gitu doang. Bukan yang dibantuin gitu kan ya. Kan ada yang komen begitu ya. Itu yang mau videoin ngapain? Ya, oke, kita bahas. Udah zis ya. Percepat. Wakaf. Wakaf itu beda dengan zakat, infak, sedekah. Dia tersendiri. Biasanya dia satu gabungan ziswaf. Wakaf itu harta yang ditahan. Ya. Wakaf itu boleh dikeluarkan sebelum meninggal. Kalau sudah meninggal jatuhnya jadi warisan, nggak boleh. Ya, jadi wakaf itu ditahan. Kemudian jenisnya ada 3. Ada wakaf khairi, ahli, atau wakaf zuri, dan juga wakaf mustarok. Wakaf ahli itu apa? Wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri. Kalau wakaf khairi untuk umum. Jadi harus akadnya jelas. Ini wakaf khairi atau wakaf ahli. Nah, ada wakaf yang ketiga namanya wakaf mustarok, gabungan. Ada yang bagiannya untuk keluarganya, ada yang bagiannya untuk umum. Saya mau contohkan, teman saya kebetulan menjadi salah satu direktur Laznas Sultan Agung di Semarang. Itu ada namanya Rumah Sakit Sultan Agung, satu yayasan dengan Unisula, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dia punya rumah sakit Islam juga. Nah, itu akadnya adalah wakaf mustarok. Jadi keluarganya si wakif yang memberikan wakaf itu masih dapat kebagian sampai generasi cucu atau apa. Jadi setiap tahun keuntungan dari rumah sakit itu masih dapat dikasih ke bagian keluarganya. Sisanya dibiayain untuk rumah sakit secara gratis. Jadi duafa itu bisa berobat. Kayak gitu tuh. Di Malaysia bandara itu wakaf. Jadi di sana nggak ada airport tax. Di kita kan masuk bandara aja kena pajak. Ya, nganterin doang padahal jemput doang kena pajak kendaraan kita. Di Malaysia enggak, karena itu wakaf. Di Singapura ada hotel wakaf. Contoh yang paling jelas adalah di Jogokarian, Jogja. Udah ke sana? Ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir ya. Ada studi banding ke Masjid Jogokarian. Ya, biar bisa ngambil inspirasi dari program-programnya remaja Masjid Jogokarian. Itu di rooftop masjidnya itu pertanian bukan hidroponik lagi. Gabungan antara ikan sama tumbuhan. Itu saya keren banget, salut. Lele di bawahnya ya, atasnya padi. Kebayang nggak? Di rooftop. Terus ada di lantai berapanya adalah hotel, penginapan. Jadi musafir yang kehabisan bekal, nggak punya duit cukup, silakan bayar seikhlasnya di penginapan tersebut. Masya Allah ya. Itu masjid tuh, abad 21. Wifi-nya kenceng. Jadi anak-anak sekolah, kuliah, mencari tugas ke masjid, bro. Datang azan, berhenti tutup, sholat. Ya kan? Keren nggak? Jadi
Itu masjid dambaan. Ada apa lagi? Kids cornernya. Ibu-ibu mau ngaji, anaknya titipin tuh di kids corner. Keren ya? Itu tuh dambaan saya tuh, masjid seperti itu. Masya Allah. Dulu mah setiap Jumat kan biasanya ada pengumuman kas masjid ya. Itu harus 0. Sekarang enggak. Karena surplus terus. Habis, datang lagi habis. Enggak ada habis-habisnya. Itu jadi satu kampung akhirnya pengurusannya itu. Kalau kurban, jangan lihat itu ya, kagetnya kita, sapinya berapa puluh, bareng-bareng ada khusus memang sertifikasinya itu kayaknya, yang motong daging, yang bagiin, udah profesional banget. Salut saya, kok bisa kayak gitu? Ya, makanya Ustadz Jazir itu kan mungkin pernah ya kalau nggak salah di sini, di Asyarif kalau nggak salah, Ustadz Jazir ASP itu ya, mantan takmirnya dari Jogokarian tuh keren banget. Kita belajar bagaimana mengelola masjid seperti perusahaan, seperti bisnis, dan itu betul, janji Allah tuh nggak akan pernah habis tuh kas masjid. Saya kadang-kadang suka miris, suka sedih kalau ngedengar pengurus masjid ya di sholat Jumat ngumumin saldo masjid kita 1 miliar. Ngapain Pak di masjid? 100 juta, berapa puluh juta. Sedih gitu loh. Kalau masjid sudah bagus, sudah banyak kajiannya, tuh lihat kanan kiri, depan belakang masjid, ada yang nggak makan nggak Pak? Ada yang butuh modal nggak? Itu. Nah, Jogokarian itu kayak gitu. Remaja masjid dilibatkan untuk membina pedagang yang butuh modal, dibina. Ada yang ngebina akuntansi keuangannya, ada yang bikin IT-nya, ada yang desain grafisnya, semuanya kepakai ilmunya. Keren nggak? Itu yang saya salut. Terus setiap Jumat, beres Jumatan, itu kayak gubukan kita nikahan, resepsi. Keluar masjid silakan pilih mau makan apa. Gratis, mau soto, mau sop, mau sate, silakan ambil, asal jangan di-strop ya, berlebih-lebihan. Itu jadi orang semangat ya Jumatan, asal jangan niatnya salah ya, Jumatan mau makan siang. Kayak gitu ya. Oke, karena sudah habis waktunya, tapi saya percepat dulu sedikit ya biar jelas nih. Habis wakaf ada khoroj ini pajak tanah. Jadi pajak tanah untuk non muslim, jadi dia boleh memiliki tanah, mengolah tanah itu, tapi karena hidup di negeri Islam dia harus bayar pajaknya. Mirip kayak PBB lah, pajak bumi dan bangunan. Kemudian ini bab pajak-pajak ya, usur ini kayak bea cukai, pajak yang dikenakan atas barang impor. Jadi dalam Islam dulu udah ada. Jadi BM itu sebenarnya nggak boleh ya, kalau sebuah negara berdaulat nggak boleh kita beli black market atau yang tidak lewat bea cukai, karena dalam sejarahnya Rasulullah sudah menerapkan usyur ya, tapi harus resmi. Terus jizyah, ini pajak atas pilihan menjadi non muslim di negara Islam. Dia boleh tetap menjadi non muslim, tidak dipaksa masuk Islam asal bayar jizyah. Berubah tidak bayar jizyah lagi ketika dia syahadat. Dan itu pun dijelaskan di sini. Di masa Rasulullah itu jizyahnya 1 dinar untuk 1 tahun. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau emasnya logam mulia, 4,25 kali 1 juta berarti 4.250.000. Murah kan ya? Setahun cuma bayar pajak 4.250.000, kecil. Tapi di zaman Umar direvisi lagi lebih kecil. 48 dirham untuk orang kaya berpenghasilan tinggi. 1 dirham itu 2,975 gram. 1 gram perak itu 70.000, berarti sekitar berapa? 210.000 lah ya, kecil kan ya? 210 kali 48 sekitar berapa? 2 kali 5, 1 juta, kecil juga, lebih sedikit malah. Untuk orang yang berpenghasilan menengah 24 dirham, untuk yang miskin itu cukup 12 dirham. Nggak bisa sama sekali bayar, diikhlasin, dapat santunan dari Islam. Tuh, jadi kalau ada yang nuduh non muslim di negara Islam itu dizolimi, salah. Rasulullah itu begitu adilnya, para sahabat itu begitu adilnya. Tapi jaminannya apa? Keselamatan mereka, keamanan mereka sama dengan muslim. Ada orang yang mengusik non muslim itu berhadapan dengan Islam. Syaratnya kalau dia sudah bayar jizyah. Tuh hebatnya Islam. Dia nggak dipaksa, lakum dinukum waliyadin, tapi kalau dia sudah bayar jizyah sama. Anda adalah saudara kami senegara. Gitu. Ya. Itu Islam. Kemudian apa lagi? Nawaib ini pajak umum. Ini darurat. Kalau satu negara sedang dalam keadaan genting, pemerintah mengeluarkan kewajiban setiap orang kaya urunan. Itu namanya nawaib, pajak umum yang ditanggung oleh orang kaya untuk membantu perekonomian negara. Persis kayak Malaysia kemarin.
Ketika Mahathir Mohamad ambil alih kembali kendali Perdana Menteri, dia wajibkan seluruh menterinya potong dan jabatan ya, pejabat semua potong penghasilannya untuk bayar utang. Kayak gitu, itu Nawaib. Ya. Terus kita nggak ada ya, kita mau pejabat yang mau dipotong gitu. Dikasih buat orang miskin, mudah-mudahan ke depannya ya. Kemudian kafaroh. Kafaroh ini denda. Dari denda orang-orang di Islam tuh banyak yang bisa kena denda. Selain suami istri yang melakukan pelanggaran di bulan puasa berhubungan, ada juga denda untuk yang pembunuh. Pembunuh itu selain dikisos, dia juga harus bayar denda. Kemudian pelanggar sumpah, para jamaah haji umrah yang melakukan pelanggaran, pelaku zihar. Zihar itu menyamakan istri dan suami. Maka yang laki-laki nanti kalau sudah punya istri atau yang sudah beristri sekarang, jangan pernah menyamakan istri dengan ibu kandung sendiri. Itu zihar. Dosa ya. Misalnya gini, kamu kok nggak kayak ibu saya? Nggak boleh ngomong kayak gitu, zihar itu. Ibu saya tuh kalau nyiapin baju tuh kayak gitu. Jangan dibanding-bandingkan. Itu ibu sama istri ya nggak bisa, nggak selevel. Ibu tuh di sini ya istri di sini gitu. Kalau buat laki-laki itu sebelum menikah dan sesudah menikah, ibu adalah ridhonya. Hati-hati ya, yang akhwat sebagai istri jangan pernah mengusik itu. Justru dukung ia agar lebih taat kepada ibunya. Insya Allah kalau ibunya soleha, suaminya soleh, nggak akan menzalimi istri yang soleha juga. Justru bangun bagaimana kedekatan istri dengan mertua gitu. Nanti biar suami dengan mertuanya juga baik. Itu yang hebat. Ya, jangan pernah bikin friksi dan juga kubu-kubuan antara istri dengan mertua. Ya. Jadi dudukan persoalan kan suka ada istri yang saingan sama ibu, nggak level. Gitu. Ibu mah ibu, ya istri jangan. Ini zihar buat laki-laki jatuh lagi. Dia kena denda tuh, kafaroh. Terus apa lagi? 8 ghanimah. Nah, ini untuk harta rampasan perang yang dimenangkan oleh Islam, maka ketika si musuhnya Islam kalah, semua harta yang miliknya si musuh itu menjadi milik Islam. Itu namanya ghanimah. Ya. Bedanya dengan fa'i 9 itu tanpa peperangan. Jadi sebelum perang udah nyerah duluan, bendera putih, maka semua hartanya si musuh itu jadi milik Islam. Itu namanya fa'i. Tanpa peperangan dia sudah takluk duluan. Ya, itu masuk ke Baitul Mal. Terus apa lagi? 10 khums. Ini 1/5 namanya dana yang diperoleh dari rampasan perang, ghanimah. Jadi itu masuk ke sebagai satu tambahan tadi ya ke Baitul Mal. Kemudian selain khums nanti bisa dibaca sendiri ya, karena kita percepat. 11 amwal fadlah. Amwal fadlah ini sebetulnya alternatif lain irisannya dengan waris. Kalau warisan itu kan ada orang yang meninggal punya harta, terus dia ditinggalkan punya istri, punya anak, punya ibu, punya saudara, maka itu yang dihitung. Ya, sejumlah yang ditinggalkan hartanya berapa, namanya waris atau faraid. Kalau nggak punya anak, nggak punya ahli waris, itu namanya amwal fadlah. Jadi langsung diambil alih oleh negara masuk ke Baitul Mal. Gitu. Ya. Mungkin ada orang kaya yang nggak punya istri, orang kaya nggak punya anak, orang kaya nggak punya orang tua, udah meninggal semua sama saudaranya, berarti itu amwal fadlah, masuk langsung ke Baitul Mal. Terus 12 qard, utang. Nah, boleh nggak ngutang? Boleh. Jadi jangan salah paham. Ada yang bilang Islam nggak boleh ngutang, boleh. Yang nggak boleh itu nggak bayar utang. Utangnya mah boleh, nggak dosa. Rasul aja pernah ngutang, ya. Kemudian Rasul membayar utang itu. Itu pun negara Islam juga sama. Berutang boleh nggak? Boleh. Tapi bedanya hutang dalam Islam, kalau dalam negara sistemnya nggak boleh ada bunganya. Ini masalahnya. Beda utang antara negara demokrasi dengan Islam. Kalau dalam negara demokrasi, utang dari negara lainnya berbunga, bahkan bunganya majemuk, bunga berbunga-bunga. Jadi kita bayar tuh bunganya belum beres, belum pokok utangnya. Nah, kalau dalam Islam boleh kita dapat pinjaman dari negara lain, tapi nggak boleh ada bunganya. Pinjam 1 juta, balikin 1 juta. Udah. Pinjam 2 juta, balikin 2 juta. Nggak boleh ada embel-embelnya. Itu namanya riba. Ya, itu qard. 13 hibah. Nah, hibah juga sama. Boleh dapat hadiah nggak? Boleh. Rasulullah menerima hadiah. Tapi dari kalangan tertentu, nggak semua hadiah diterima. Tapi syaratnya hadiah tersebut nggak ada embel-embelnya. Kan ada ya, orang kan ada udang di balik rempeyeknya ya, gitu. Dia ngasih sesuatu tapi pengen apa, kan begitu. Jadi kita boleh menerima sesuatu asal tidak ada embel-embel belakangnya. Persis kayak lagi masa kampanye kan begitu.
ada anggota caleg gitu kan, calon anggota legislatif ngasih apa-apa, kita tanya, ini ada embel-embel di belakangnya nggak? Kalau ada nggak mau, minta suara nggak? Yes. Tapi kalau cuma ngasih, oke. Ada yang nggak gitu, iya saya nggak minta suara, tapi pas dia nggak kepilih diambil lagi tuh. Ada lucu ya, yang waktu masa kampanye itu karpet masjid diambil lagi, toa masjid diambil lagi, kan sedih, nauzubillah ya. Katanya tadi nggak pakai embel-embel, tapi bagian dia nggak kepilih diambil lagi. Ini gimana sih Pak? Gitu. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu namanya hibah. Jadi itu masuk kategori. Satu lagi terakhir adalah rikaz. Rikaz itu barang temuan. Jadi apa saja yang ditemukan di dalam perut bumi, ya orang sering bilang harta korun. Kenapa disebut harta korun? Siapa korun? Sahabatnya Nabi Musa alaihissalam sebetulnya. Tapi kemudian ingkar dan menjadi kafir. Padahal dulu minta doanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, doakan aku biar jadi orang kaya, biar tambah soleh. Didoakan malah lupa sama kewajibannya, makin lupa, jadi istidraj namanya. Dia terus bergelimang dengan harta sampai lupa diri, Allah istidrajkan dia, diazab berikut dengan hartanya diamblaskan ke bumi. Jadi kalau kita nemuin sesuatu dari perut bumi disebut harta korun. Nemunya di Ciater. Emang korun artinya di Ciater. Kita suka lucu ya, nyebut harta karun tapi daerah Cisauk, emang enggak? Emang korun orang Cisauk gitu ya. Kita nggak tahu dulu ya, korun itu di mana dan kekuasaannya seluas apa sampai hartanya bisa di mana-mana gitu ya. Jadi orang kalau nemuin di perut bumi harta korun gitu. Untung nggak kirun. Kalau kirun kan pelawak dulu ya. Gitu. Oke, itu 14 dari kas. Jadi next, ini sumbernya nih dari masa Rasulullah ya. Ini sejarahnya. Kemudian percepat lagi. Terus buat apa pengeluarannya? Ada yang buat kebutuhan dasar, kesejahteraan sosial, pendidikan dan penelitian, infrastruktur, dakwah Islam, administrasi negara, pertahanan dan keamanan. Yang jadi guru aja, guru TK kalau kita punya guru SD, itu gajinya 3 dinar. Iya 3 dinar dari Baitul Mal. Ngajarinnya cuma calistung, baca tulis hitung. Kebayang nggak? 4,25 gram emas kali 3. Jadi hampir guru TK, guru SD gajinya di atas 10 juta, di atas 12 juta. Masya Allah ya. Itulah kenapa kalau standarnya emas nggak akan ada inflasi, karena emas nggak pernah ada ceritanya turun. Ya kecuali Mas Adam ya kan, Mas Aryo itu bisa turun. Tapi kalau emas lu gak mulia, nggak pernah ceritanya kemana turun sedikit, tapi nggak pernah sampai drastis dari 1 juta turun 900, nanti naik lagi terus aja begitu. Maka investasi emas itu cukup lumayan sebetulnya. Tapi jangan teriming-iming, sekarang lagi rame mini gold ya, saya ingatkan kalau bukan resmi keluaran dari regulasi Indonesia, Antam atau lain, jangan deh ya. Kalau ada di sini aktivis jualan mini gold, ya saya berharap coba lebih diyakinkan ini nanti kalau ada sengketanya bagaimana, kalau mau jual bagaimana, karena ini harusnya mainan negara, nggak boleh swasta. Kemarin aja yang dijual oleh Antam, baca nggak yang diperkarakan oleh salah satu orang di Jawa ya, dan menang. Berapa kerugian yang harus dibayar oleh Antam? 1 ton. Itu kaget saya, luar biasa. Entah gimana ceritanya itu sampai dia rugi, kemudian menuntut Antam di pengadilan dan menang. Ya, total tuntutannya 1 ton emas. Itu gimana bayarnya? Luar biasa nggak? Ya, jadi ini menyangkut masalah dinar dirham karena koinnya emas. Untuk saat ini saya berharap cooling down dulu, jangan dulu ditampakkan karena ini sedang diperkarakan. Ya, kita sebenarnya bisa main dinar dirham itu kalau negaranya sudah welcome. Kayak di Malaysia sebenarnya enak, di Turki enak, di Brunei enak, karena negaranya sudah welcome terhadap ajaran Islam, sistem Islam. Jadi orang mau pakai sistem dinar dirham boleh. Kalau di kita kan masih ada rupiah, masih ada dolar dan sebagainya, termasuk yen dari Cina yang main tetap berpengaruh terhadap pasar. Jadi nggak bisa. Kecuali kita menguasai parlemen, kita bisa bikin sistemnya, undang-undangnya silakan gunakan dinar dirham. Jadi berjuanglah sekarang masuk ke parlemen, rebut gitu loh. Supaya legal, jangan main kucing-kucingan, ya. Kayak gitu. Jadi termasuk mini gold dan termasuk arisan emas, tabungan emas dihindari. Karena emas itu sifatnya kalau dalam fikih harus cash. Ya, nggak boleh dihutangkan karena jadi riba.
nggak boleh juga tidak diserah terimakan karena jadi riba. Itu barang ribawi. Jadi nggak boleh ikutan arisan emas, cicil emas, dan sesuatu yang tidak langsung dimiliki. Ya, kalau emas itu sifatnya harus tunai dan harus langsung serah terima. Termasuk tukar tambah. Nah, itu ada kena bab ribanya. Gimana supaya nggak kena bab riba? Tukar tambah emas itu di toko emas bisa jadi riba. Karena emas dengan emas. Jadi untuk terhindar bagaimana ibu-ibu, akhwat, jual dulu uangnya, tambahkan beli yang baru. Itu baru nggak kena riba. Ya, saya titip begitu. Ribet, iya, tapi itulah supaya kita menghindari riba. Jadi kalau langsung tertambah, kita kasih emasnya dan uangnya namanya riba. Tapi kalau kita jual dulu, dapat uangnya kan, terus tambahkan uang baru, beli yang baru, itu baru nggak kena riba. Ya, jadi bab muamalah itu banyak yang nggak tahu. Arisan bisa kena riba kalau ternyata ada yang zolim. Ya, kan suka ada arisan gitu ya, dipotong. Nah ini nggak boleh potong-potong kayak gitu. Harus disepakati dari mana dia dapat nih si pengurus arisannya ini dapat uangnya. Apakah di luar dari uang arisannya atau dia ikhlas nggak dapat apa-apa gitu. Karena ini bukan bisnis, namanya juga tabarruk, tolong menolong. Kan harusnya 1 juta kali 10 orang 10 juta. Dia motong 100.000 jadi 9.900.000. Itu kan riba, 100.000-nya nggak ada. Jadi kalau mau di luar 1 jutanya ada per bulan, misalnya 10.000. Jadi 10.000 kali 10 orang dia dapat 100.000 per bulan. Ya, untuk jasa si pengelola arisan. Terus pastikan ada ahli waris yang melanjutkan membayar, karena kita nggak tahu umur. Yang nggak enak tuh paling belakang, orang yang udah nggak pada kemana, mati, udah amsyong. Ya, yang enak yang depan dapat, dia nggak penuh full kabur selesai. Itu arisan tuh bisa jadi haram di situ. Pastikan arisan itu nggak boleh main-main. Ya kayak gitu. Oke, sampai di sini terakhir tuh ya, sumbernya banyak ini ya. Kalau kita lihat nih, next satu lagi, nah di kanan itu dari Baitul Mal, harta tadi itu dipakai buat apa aja? Bantuan orang belajar, jamuan untuk delegasi keagamaan, hadiah untuk pemerintah negara lain, pembebasan kaum muslimin yang menjadi budak, pembayaran denda atas mereka yang terbunuh, pembayaran utang orang yang meninggal, pembayaran tunjangan untuk orang miskin, tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah, pengaruh rumah tangga Rasulullah, persediaan darurat. Terus yang di kanan primernya pertahanan, persenjataan, unta, persediaan, zakat, usur kepada yang berhak menerima, pembayaran gaji untuk wali, kodi, guru, imam, muazin, pejabat negara. Coba kalau semua dibayar, saya ngantri besok, bener nggak? Muazin S1 3.500.000, SMA 2.500.000, SMP 1.500.000. Besok belum azan udah pada ngantri, Pak mau azan Pak. Di Islam ada tunjangan muazin. Bayangin ya, luar biasa tuh, sampai muazin diurusin marbot sejahtera. Orang nggak mau kerja mendingan jadi marbot aja lah gitu. Masya Allah ya. Jadi pembayaran upah para sukarelawan, utang negara, bantuan musafir, ini semuanya. Next ya. Nah yang penting next terakhir sebagai kesimpulan, perbedaannya apa? Nih kalau di negara demokrasi cuma 3 sumber instrumennya, pajak-pajak, apa aja pajak-pajaknya? Next nih ya, kalau di Dirjen Pajak next kan. Nah ini ada pajak yang sifatnya pusat, ada pajaknya daerah, tergantung ya. Ada yang masuk Dirjen Pajak, DJBC, Pemprov, Pemkab, Pemkot, tuh beda-beda. Ya, ada pajak yang kita bayar. Balik lagi ke atas, sementara untuk Islam, ya, balik lagi ke atas, itu ada 11 disingkat ya. Pajaknya ada 4, hibah, jis, wakaf, kafaroh, gonimah, fa'i, hums, amal fadlah, qard, rikas. Ini kalau mau diterapin semua insya Allah berkah Indonesia. Jadi solusinya mudah-mudahan pemerintah mau mengadopsi semuanya. Syaratnya apa? Masukkan dalam undang-undang resmi legal. Ya, insya Allah umat Islam juga mau. Perlahan ya, nanti sistem ekonominya sudah Islami sesuai undang-undang, nanti sistem politiknya, terus lama-lama juga nggak usah jadi negara Islam. Yang penting semua sistemnya Islami, selesai kan? Ya nggak? Persis kayak sekolah, nggak perlu nyebut sekolah Islam. Yang penting semua sistemnya sudah Islami, itu insya Allah sekolah Islami. Kadang malu saya, ada sekolah Islami, kampus Islami, tapi tidak sesuai. Malu sama nama. Lebih baik namanya umum tapi sehari-hari aktivitasnya sebagai Islam. Kayak gitu. Ya. Baik, sampai di sini next terakhir. Nah, ini peringatan beberapa dalil untuk pajak sebetulnya. Makanya kalau ada yang bertanya, bolehkah kerja di kantor pajak? Sampai saat ini dalil-dalilnya
masih seperti ini, sebaiknya dihindari. Ya, kita takut masuk kategori pajaknya zolim. Pajak yang dibolehkan itu yang tadi 4, itu kondisinya benar-benar diridhoi oleh umat Islamnya. Ya, kenapa negara Islam dari masa Rasulullah sampai Utsmaniyah itu menerapkan pajak yang 4 tadi? Itu karena sudah kesepakatan dan jadi wahyu, karena di dalam Al-Quran ada. Ya, tapi kalau yang ada sekarang kita kan nggak diajak untuk kompromi, nggak diajak untuk kesepakatan, jadi pemaksaan. Ini beratnya. Berlaku nih surat Hud ayat 85 ya, wala tabkhasun nas asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Janganlah kamu merugikan, mengurangi manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu berbuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Hadisnya ada 2 nih. Di hadis riwayat Baihaqi dan Ad-Darqutni kata Rasulullah apa? La yahillu malum ri'in muslimin illa bitibi nafsi minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. Nah, pertanyaannya ya jawab masing-masing. Setiap bayar pajak rela apa enggak? Kalau rela insya Allah nggak kena hukum ini. Makanya saya bilang tadi, kalau kitanya ikhlas insya Allah masuk surga ya. Kalau enggak ini berat buat pemerintah. Karena ini kata Rasulullah apa? Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaannya. Terakhir, ini yang berat nih. Ini kisah tentang Maslamah bin Makhlad, gubernur di Mesir saat itu, yang menawarkan tugas menarik pajak kepada Ruwaifi bin Thabit. Itu akhirnya dia bilang apa? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu inna sahibal maksi finnar. Jadi maksi itu bukan makan siang ya, tapi penarik pajak. Maksi. Kata Rasulullah apa? Inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya penarik pajak yang zalim itu akan diazab di neraka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini berat ya. Oke, makanya pesan ulama, man taraka syai'an lillahi a'radahu Allahu khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan suatu hal karena Allah, insyaallah menggantinya dengan yang lebih baik ya. Baik, saya berdoa terakhir, semoga Allahumma faz biladana Indonesia wa sukkanahu min kulli syarr. Semoga Allah senantiasa menjaga negeri kita Indonesia dan juga para penduduknya dari segala hal yang buruk ya. Terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan menguasakan kepada kami orang-orang yang tidak menyayangi kami. Insya Allah kita dapat pemimpin yang lebih baik. Amin. Baik, demikian karena waktunya sudah 11.51 udah musuh. Ya, lengkap ya. Ini 3 SKS sudah selesai antara makroekonomi dan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Oke. Mudah-mudahan difahami. Untuk yang butuh materi nanti silakan yang Ikhwan bisa hubungi panitia di depan atau yang Ahwat. Ya. Ya. Amin insyaallah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.